Sebelum menonton videonya, kalian harus subscribe dulu dan klik tombol merah di bawah, oke? Go! Thank you. Pak, ini elemen terpentingnya, Pak. Elemen terpenting. Kalau misalkan ada teknis kendala segala macam, mereka ini Pak yang gerak. Mereka yang menentukan Gercep. pos katanya. Betul. Coba siapa nih namanya si Mars siapa nih? Mars dan juga Aceh. Masih namanya Somber. Mars. Mars ganti nama lu Somber. Mars. Ya, tapi kita misalkan melihat juga dari total game sama-sama 18 game dan first picknya akan menuju kepada RRQ Hoshi. Kenapa mereka ketawa nih? Tawa-tawa deh mereka deh. Hah? Coba kita mau nyapa-nyapa coach juga Bar, kali ya. kenapa Bar? Mars, apa kabar? Wede, baik, alhamdulillah. Enggak masalah satu panggung pada ketawa semua. Iya, pas Iya, first kenapa? pick ketawa gitu loh. Ada apa? Ada apa nih? Ada apa tuh? Seperti ada yang salah nih. Ada apa yang lu? lucu. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Iya. Apa deh? Ada apa tuh? Hah? Amang. Oh, Amang. Anak Oke. kecil, amang. Amang. Lu pernah kebayang gak deh, setiap free kita masuk, mereka baris Iya. bertiga langsung kayak nunduk gitu kan ke depan. Iya, Lu pernah nggak nanti mungkin someday mereka datang masuk bertiga kayak ke belakang. Nunduknya ke belakang. Hai kan. Saya KB, saya Hornet. Selamat malam. Saya Tolong dong jangan tularkan gua ini kali gue tuh udah kayak coba untuk menjadi penetral kalian. Kalau gitu kenapa nggak kita coba aja? boleh. Tapi Kita bertiga berdiri terus kita hormat gitu. Keren banget. Karakter kita berwibawa. tapi cuy gue ingin memberikan sebuah kado ini sepertinya buat Kado? ini ada salah satu Happy birthday to you. bukan Happy birthday Bukan. to Apa. you. Ada Happy birthday salah- buat kalian yang ulang tahun hari ini. Semoga panjang umur, sehat Amin. selalu, Amin, sukses bahagia ya. selalu Amin. dan Benar. semua mimpi kalian tercapai. Amin. Ada salah Lanjutkan. satu viewer kita yang di luar sana sedang melaksanakan akad nikah. Bang. Wah, lagi nikah jadi katanya pengen disebutin. Siapa tuh? Boleh. Jadi bacain dong, Bang. Nih ada Didin sama Salma Didin hari ini Salma. nikah. Pengen banget dibacain live di MPL. Katanya Ya sekali seumur hidup. ampun. Semoga Pasangan DS dong. Iya, apa tuh? Di Salma kan? Oh iya Didin. Bener, pasangan DS. Kira Discord. Kan kalau di undangan Eh, biasanya itu, sorry. kan huruf depannya Iya. itu huruf depannya tuh jadi kayak DS kayak gitu contohnya loh, Pak. Iya, untung bukan DHS ya, Pak ya. Ah, betul Oke, sekali. semoga sakinah, mawadah, warohmah Warohmah. ya. Gua apa dong? Amin. FA. Hah? Iya, Eva, Fahmi dan ada ya? Kalau KB apa dong? Belum tahu, baru R-nya doang Pak. Tuhan memang satu, kita yang tak Wah, luar biasa ya. Kenapa ya, ini vibes-nya tiba-tiba jadi ceria banget ya. Apalagi di panggung tadi pada rame juga. Iya, nggak apa-apa. Rebahan dulu. Sok atau gak, gue cuma nunggu doang ada satu momen ketika dia kayak gitu tapi jatuh beneran. Sama Oji biasa. Gak mungkin, karena aku dan Ranger Mas sudah yakin bahwa Secret Lab ini bernama internasional. Super mantap. Yang cepet dong, yang sembuk gitu. Wah itu mah, Itu dia bang. itu mah cari gara-gara Pak. Gitu aja ya kan. Kenapa kamu nyari siapa? Nyari jodoh ya? Ini ada yang ngomong nih. Apa, Pak? Barusan lu ngomong ini ngasih orang apa? Ucapannya dan udah nikah gitu kan. Lo bertiga kapan, Bang? Lo bertiga kapan? Share. Ya ampun. Share Insya Allah secepatnya ya. Nah, tapi kita bakal bahas dulu nih RRQ Sam's Way to Victory mengamankan Yi Sun-shin dari Suns karena Suns masih memegang 100% win rate dengan Yi Sun-shinnya. Wow, kontes pick terhadap Kagura karena kita tahu sendiri bahwa Drian dan juga Finn ini adalah sama-sama pengguna Kagura yang sangat mengerikan. Tapi tidak menutup kemungkinan Psycho juga akan menggunakannya. Namun untuk kali ini Drian masih 100%. Ingat, win rate untuk Kaguranya dari Onyx Esports. Permainan Skylar makin naik level karena kemarin udah naik level nih. Jadi bisa dibilang sekarang lebih naik level lagi karena melawan tim pemuncak klasmen Onyx Esports. R7 mendapatkan ruang farming dan berhasil memotong lane karena cutting lane bagi EXP laner itu sangat penting. Lalu Albert dan Skylar bermain percaya diri, jadi udah pede makin lebih confident. Asalkan jangan terlalu over. Over itu nggak bagus. Iya, sesuatu yang over itu ya. Udah kurangin lah. lu kalau mau ngomong Indonesia aja. Sesudah yang Sesuatu yang berlebihan. sesuatu yang berlebihan itu ya. Tidak baik. Tidak baik. You want to talk in English ya talk in English lah. Iya, jadi ya. Mulai begitu. Ini waktunya kalian RRQ Kingdom dan juga Sonic di luar sana. Sonic namanya. Kirimkan dukungan kalian sebanyak-banyaknya karena dua tim kesayangan kalian akan berlaga sesaat lagi banjir yang berpamit. Tunjukkan siapa yang paling kuat di antara fanbase dari RRQ Kingdom dan juga Sonic. Tunjuk. Lanjut juga. Kasih semangat tuh cepet.
Kasih semangat kan udah semangat. Udah. Udah. Pokoknya buat teman-teman langsung aja spam di kolom komentar sekarang juga. Tutupi komentar-komentar negatif. Nggak paham dia lu maksud kita lu. Pasti. Maksudnya nada itu nada yang hei ho ho gitu. Jadi buat teman-teman, Nah, jangan ragu dan jangan bimbang berjalan dengan keyboard. iya ngomongnya nggak berjalan. Karena Kalau harus udah kena digigit stun, dulu ya kan pakai baitu kupa baru ditarik. Yang ketarik kupanya. Oke. Gigi. Saya lo ngeles lo Gigi, Rian Pak. lo. Apa? Oke, ini menarik sih kalau udah mengamankan Digi seperti ini. Berarti Varsha akan diamankan oleh Skylar, lalu Finn kemungkinan besar akan menggunakan Digi. Ini Onyx tahu-tahu Balmond yang diambil. Kalau dia balkon berarti cewek. Ceweknya yang berarti. Elis. Ceweknya Iya, Elis. maksudnya Masih iya, bisa dong, jadi. Elis. Tapi kalau aku ya melihat seperti ini. Wih, Esmeralda ternyata apa? Butch. Aku tadi mikir kalau misalkan balkon oke. Atau satu hero lagi, Pak. Apa itu? Khalid. Oh kali. Iya, untuk 1v1 situation sama R7-nya nanti. Jadi benar, Elisnya bakal di gold. Tapi Mungkin ternyata dengan hadiah pede-pedean Esmeralda. sih. Pede-pedean Juga. melawan Pak Witonya enakan. Pak Wito ini. Iya, nah, Pak Wito ini. Pak Wito ini. Kenapa tuh? memiliki absorb damage. Jadi bisa diambil absorb damage. Itu Pakai- dia. Ah, Pakai satu buff Frostmourne Shield. Walaupun sekarang Frostmourne Shield-nya lebih diminimalisir lagi. lebih tipis Durasi- ngerinya doang ya. 3 detik sampai 4 detik doang, Pak. Durasinya lama. 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 Bentar ya gitu. Ini Pak, ini deh waktunya Sonic di luar sana, Raffi Kina di luar sana, banjirin langsung kolom komen kita dengan dukungan kalian. Langsung aja kita berangkat menuju ke Land of Dawn, menyaksikan pertandingan antara sang tuan rumah RRQ Hoshi versus Onyx. Si terakin mentalnya down. Cakep. Welcome to Land of Dawn. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Ini kalian Kira dengerin. banget ya di MPL Arena ya. Ya kalian dengerin. Mantap. Thank you ya, di rumah juga yang tepuk tangan, terima kasih banyak. Yang di rumah tolong dong tepuk tangan juga dong pasti. Iya, ramai kan. Sama ya. Hari Minggu kerja nonton MPL. Betul sekali, Pak. Emang ada yang ada kerja hari Minggu kerja? Gak ada kan? Ada juga Pak, Ada juga? Ada juga ya? ada juga beberapa di luar sana yang masih kerja juga di hari Minggu. Pak. Sepertinya MPL Arena ini butuh kaca ya. Back to the game ya. Sudah menuju ke arah atas dari seorang Skylar yang ternyata memakai Cloud. Yes. Yap. Dan Dan Albert. juga Albert yang memakai Benedetta sudah mengamankan satu purple buff-nya cewek yang memakai Alice pun agak sedikit ini bisa dibilang lumayan di zoning nih ya dengan Unlock Delivery dan bahkan ada Keyboy, ada cewek yang mulai diajar di sana tapi masih ada Purify yang tidak perlu dipencet sama Skylarnya, lebih memilih untuk cabut ke arah turretnya, dapetin Ya defense perlindungan juga, Pak. perlindungan Iya. juga. Oke. Bukan perlindungan sih, lebih ke damage musuhnya itu bakal berkurang ya nggak sih, Be? Kalau misalkan untuk dari kita tahu sendiri dari turret ya otomatis nanti dia bakal lebih safe yang pertama. Lebih safe, Karena kan ya. dia berada di zona aman dan juga dari defense-nya juga bakal meningkat. Tapi kalau misalkan untuk sekarang dari segi dia sering terkejut juga, Pak. Iya, ada keluaran. Ya, Alex the final blow-nya langsung nabrak ke arah Sun. Sedikit lagi, Satu, akankah satu. menjadi milik dari RRQ Hoshi dan Albert mendapatkan first blood. Baru aku mau bilang kalau misalkan Albert harus main agresif secepat mungkin. Karena apa? Karena lawannya adalah Suns dengan Isunchin. Benar. Walaupun memiliki 100% win rate, tapi That's right. 5 menit awal ini benar-benar harus dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi untuk men-shutdown pergerakan daripada seorang Suns biar dia nggak punya item, dia nggak bisa teamfight. Ya, sudah menit 2, sudah muncul turtle-nya Albert yang bermain sangat amat agresif. Ditarik dengan sangat amat baik dan langsung dikasih jempol sama Finn-nya. Reverse time yang benar-benar on time banget. Flickernya hanya balik lagi ke belakang. Itu ngebuang waktu banget dan bahkan ngebuang flicker 2 menit untuk seorang Keyboy. Waduh, bisa kayak begitu ya. Aku mau flicker tapi aku ditarik lagi. Aku masuk lagi ke dalam pelukan dari R7 dan juga Finn. Wow. Aduh. Gokil. Menuju ke arah atas, langsung bersihkan saja. Tampaknya ada 2, ada Suns juga Skylar yang masih menyimpan Petrify-nya, mencoba untuk menggocek, mencoba untuk mencari tempat yang cukup jauh. Masih ada second eye, tapi ternyata dia lebih milih untuk bergerak belakang pada Flicker. Ada stun juga yang diberikan oleh ceweknya, dan langsung dapat itu saja ada Albert. Langsung ada Alexa final blow, tidak ada Flicker dari seorang ceweknya, dan langsung 1 untuk 1. Gonik langsung ada di kepala sang bayi alien. Albert yang menginjak Keyboy, tidak ada Flicker. 2 menit, dan bakal langsung killing spree dari seorang Albert. Mencoba untuk mengajar Drian-nya, langsung tidak division. One more hit, masih bisa cabut, masih ada after shield juga dari Umbrella-nya Drian. Agresif banget RRQ Hoshi di early game seperti ini. Diacak-acak area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx, entah itu di bottom lane ataupun di bagian atas. Ini aku sempat terkejut dengan pick Digi sih. Tadinya memang aku berpikir bahwa ini untuk counter satu Imperial Justice. Tapi sepertinya melihat tadi ini yang overturn aja dikeluarkan satu time journey-nya. Kayaknya ini benar-benar untuk mengkontes damage dari Drian sih.
langsung ditahan seperti Langsung itu aja ditahan, Pak. Ini makanya yang operasinya damage-nya bisa gitu. dilepaskan langsung. Betul Pak. Oke, bahkan dia tidak memakai Aegis ya, dia pakai flicker. Bisa untuk antara nge-defend cabut atau justru malah nyulik dengan reverse time yang dimiliki sama Digi. Atau bahkan menyelamatkan Albert yang di depan dengan Bisa time jadi. journey. That's right. Karena tentunya yang seperti kita tahu, Benedetta ini kan nge-dash-nya cepet banget. Ya, Ya, benar. Sementara Digi adalah burung yang tidak bisa terbang. Oke. Tidak bisa loncat, dia pakai Iya, jenis burung darat dia Pak ya. Iya, betul Oke, sekali. berbeda. Lelaki burung darat Buset. Digi. Oke, langsung di lanjut. Patahannya jelek banget. Lanjut lagi. Menuju ke arah turtle yang kedua sudah mulai muncul mandiri turtle camp di menit yang keempat Ada dua 10 detik sudah mulai ada 3 orang dari tim Arkehoshi. Reverse time lagi-lagi knockout strike tapi tampaknya langsung diusir mundur Alexo. Final blow dari Albert, dia juga maju ke arah depan dan menuju ke arah turtle kah? Tidak, ternyata lebih memilih untuk nge-setup lagi, mencoba untuk melihat posisi dari anak-anak landak, tidak mau langsung ke turtle dari Oh gila, Arkeoshi on fire banget. gila sih ini Ingat, benar-benar zoning-zoningnya ya. Iya, ini mereka bener-bener zoning out itu kayak di depan ada Finn nih, terus ada R7 sama Albert ya kan. Tapi di belakangnya itu ada Psycho gitu loh. Iya, Jadi kalau Psycho. misalkan mereka ngejar, tiba-tiba ada wah langsung Federer S Langsung dibikin perimeter yang dia buat dengan high ground sangat baik sekali ya. Ada serangan dari atas lah gitu. Bagus banget. Walk of Destiny sekarang dimiliki oleh Psycho. Ini akan menjadi sebuah item yang bisa dikejar 4 menit nantinya. Akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat mengerikan ya. Setengah musim yang dilalui RRQ dan bahkan sekarang mereka mencoba untuk maju dan bahkan lagi-lagi ada teriakan ya, tapi masih bisa dicabut dari ceweknya justru. Reverse time. Masih lagi-lagi fitnya dengan menggunakan reverse time saja ini membuat anak-anak landak mulai lari ketakutan dan harus membuat timing yang sangat bagus juga. Dan bahkan Keyboy yang mencoba untuk masuk lagi, belum ada ultimate dikeluarkan dan bahkan ceweknya juga dan lagi-lagi Keyboy-nya mengeluarkan ultimate untuk mundur. Skylar-nya mendapatkan 1 orang, tapi kenapa stiker Bigetron yang keluar di sana? Apa gara-gara kemarin baru melawan Bigetron? Bisa jadi lupa Bisa diganti ya. jadi. Iya. Bisa jadi. Satu tertarik di atasnya juga udah hancur. Ini menjadi sebuah keunggulan lagi untuk Arkeoshi di bagian bawah. Masih sangat kuat, masih kokoh berdiri. Sementara saat belum terlihat sejauh ini. R7 mulai dikeroyok, dipanah, disabet. Satu lagi sini ke panah punggung lo nggak kena rupanya. Tidak memakai flicker, hanya memakai satu execute saja. Dari seorang R7 tidak mau ketinggalan untuk satu minions wave-nya. Sudah ada teman-teman yang membackup, that's why dia masih berani di arah lane-nya. Lagi-lagi dari seorang Fitnya, santuy aja di depan. Reverse time, ada Albert juga. Leto final goal-nya baru dikeluarkan, dikejar. Keyboy-nya nggak boleh kabur dan langsung lagi-lagi Koni dari seorang Albert. Dan Albert masih ingin lebih. Bahkan tadi dia sempat ngedes ke arah dari Suns-nya loh. Stiker keluar, Albert bisa melakukan lagi farmingan. Sementara itu Esmeralda-nya akan menjadi sebuah korban baru kah? Iya, Phantom Slash sedikit aja, selendangnya sudah mulai sobek. Yang baru aja cewek kemarin sore ya. Yes, 2 detik lagi turtle yang ketiga di menit 6.53. Mungkin akan muncul lagi Wey! terlepas ya, dan nampaknya di sini aman banget sang raja yang santuy banget mengamankan semua objektifnya. Di arah atas sudah ada turretnya lagi-lagi dari turtle juga dan bahkan hanya dikasih 1 poin saja. Perbedaan goalnya cukup jauh juga untuk awal-awal. Ini benar-benar jauh banget dari 4 minggu sebelumnya. Arkehoshi, apa yang mereka lakukan, Profesor? Ya ini dia, seperti yang mungkin kita sempat bahas. Mereka belum menemukan base 5-nya, tapi udah ketemu base 5-nya. Yes. Nah, chemistry-nya udah mulai dibentuk. Chemistry-nya. Dan bahkan lihat satu persatu pick off-nya berhasil dilakukan. Cewek tidak mendapatkan stack yang dia butuhkan. Boots juga kesulitan di arah bottom lane. Makanya aku kebingungan dengan pick Esmeralda. Ini bener-bener jadi kayak, wah ini Diginya makin makan banyak nih. Iya, dan bahkan Diginya dari tadi time journey kayak jarang banget. Itu apakah nggak ada tombol time journey dari Diginya? Karena dari tadi yang dia lakukan hanyalah mengeluarkan time bomb-nya dan juga reverse time. Iya. Itu sangat mengganggu dari anak-anak landak Digi e-sport. ganker ini jadinya. Yes. Gak ada sepertinya serangan yang benar-benar signifikan yang dilakukan oleh Onyx Sport ke arah Ararki. Makanya time journey dari tadi juga masih jobless Dan banget. Keyboy-nya juga ragu, dia mau Imperial Justice nih. Tapi Vin kan punya time journey, buat apa gitu? Iya, ini Fitnya juga nge-backup saya lagi, walaupun ada 3 orang nggak takut. Ada Skylar juga di sana membersihkan minion yang tidak mau kehilangan 1 turret pun.
dari Sang Raja yang benar-benar mempertahankan satu persatu pergerakan yang sangat amat rapi juga dilakukan dari anak-anak Hoshi. Tapi ini yang aku bilang juga sama Toto sama Korea tempo hari, dimana support atau tanknya itu nempel aja ke gold lane. Jadi biar gold lanernya nih benar-benar dapetin farm yang optimal. Dash lagi di Albert, lagi. flash dan bahkan Headshot. Alekto final blow dan langsung ponsel kill dari Albert ya, ceweknya kali dicat dan langsung ditabrak begitu saja knockout strike. Albert lagi baju arah depan dan bahkan ada Blazing 2 juga Skylar masih hidup semua dari Sang Raja dan Albert yang belum cukup puas dikejar Goni tapi ada Boots yang langsung menghalangi di sana, di cover begitu saja dan purple buff-nya kali ini jatuh di tangan Albert. Wow, mendadak Boots langsung hadir. Dia pergi ke atas sana mencoba untuk menyelamatkan dari orange buff-nya juga, tapi orange buff-nya udah menjadi milik dari Skylar. Parsha di bagian bawah tadi mencoba untuk menggagalkan apa yang dilakukan oleh Sans untuk bisa pulang ke arah base-nya. Wow, ini adalah hari di mana Sang Raja mulai bangkit perlahan-lahan tampaknya melawan si pemuncak klasemen Onyx Esports dan bahkan mereka membuat anak-anak Onyx bingung untuk farming gimana, rotasinya pun juga mereka bingung harus gimana. Bahkan untuk start initiate team fight mereka juga tahu ada Digi di sana. Mereka benar-benar kayak mencari timing yang tepat tapi nggak tahu gimana menemukan celahnya. Sulit untuk melakukan sebuah inisiatif sekarang. Lordnya udah mulai dicolek-colek aja. Ini Kiboy sekalinya Imperial Justice ke bagian masih ada dalam. time journey. Iya, ini bakal kelar Pak. Hanya selesai di sini aja. Tinkernya reverse time walai karena seorang Kiboy lagi again and again dari seorang Kiboynya Imperial Justice-nya selalu ke arah belakang. Tapi ini membuat anak-anak Onyx Esports bisa mendelay lagi dari arah Hoshi-nya untuk mendapatkan lot pertama. Wow, bahkan tadi dengan Imperial Justice bisa dibilang mungkin cukup panik hingga agak sedikit menabrak tembok, gak terlalu maksimal jarak yang dikeluarkan oleh Imperial Justice. Hanya saja hal baiknya Lord sekarang masih aman, Lordnya udah ke reset, cewek udah mulai masuk ke dalam area yang bisa dibilang ini area sungai tengah antara Arkeoshi ataupun Onyx. Dan Vin sendiri melihat dari kejauhan belum ada sebuah hal yang akan dia lakukan. Time bomb dikeluarkan lagi, sementara di first time udah mulai kecolok, santuy kan. Benar Jempolnya bos. Jempol lagi R7 Algojo dari Araki Hoshi selalu mengganggu dengan menggunakan pasifnya dari knockout strike ya, dan bahkan di sini Sang Raja sudah mulai kembali lagi ke Lord Pit-nya. Dan lihat Diginya satu aja di depan, masih ada ultimate time journey-nya dan bahkan itu dia yang diincar dan bahkan langsung dihancurkan begitu saja. Kiboy-nya belum berhasil menangkap satu orang dan Rian-nya juga lagi langsung godlike dari seorang Albert. Jantenya 3 dan selalu nge-spam Kodik dan Kodik. Knockout strike kali ini miss dan mereka udah free banget untuk dapetin Lord-nya karena dua orang dari Onyx Esports bahkan dari Suns-nya sudah dihancurkan duluan walai. Wow, dan hal yang barusan kita lihat di saat Burst melakukan Falling Star Moon itu diadu Pak, langsung ditumbuk sama Pakitonya. Lord sangat-sangat free dan sekarang menjadi milik Sang Raja Arkeoshi. Ini melihat networknya Profesor KB, apakah Onyx masih bisa untuk mengembalikan keadaannya? Wah, ini berat banget sih, bahkan dengan satu ekor Digi dari Vin ini benar-benar sampai misalkan Snake Time. Pertandingan Royal Derby terlama terjadi di MPL dan di season yang ke-6, week yang kelima day 3. Oh, ini udah lewat by the way. Tapi untuk yang sekarang apalagi dengan Digi yang kayak gini, agak berat. Balikinnya. Kenapa? Kalau dari tadi lihat Kiboy aja ragu gitu loh. Imperial Justice selalu ke belakang. Kalau ke depan udah pasti ada time journey. Iya. Kalau misalkan mereka all out, damage-nya nggak bakal ada yang masuk. Kenapa? Karena ini kiting dari Arkeoshi gampang banget. Albert juga bakal datang ketika tim fight berlangsung. Waduh, mulai ke game untuk kali ini siapa yang akan drama Albertnya untuk masih bisa kabur, masih bisa selamat sementara R7 sendirian ngoyo banget, sotoy banget, ini enak banget, dia sangat pede dengan dirinya, dia bisa masuk tanpa ada yang bisa menangkap ke arah Pakito ya. Juga ke depan dari R7 nih mencoba untuk menjadi frontliner dari Araki Hoshi walai, dan Satsnya dipukul mundur oleh seorang strike ya dari seorang Psycho dan bahkan dia Diginya kali dituang dulu tapi Blazing 2 dan bahkan langsung maju ke depan tapi paling boleh agak sedikit miss dari seorang Albert ya, tidak lurus ke depan, agak sedikit mencong ke arah samping bawah, nggak terlalu kena ujungnya dan bahkan masih bisa survive dua orang dari tim Onyx Esports. Wow, tapi tadi cewek jalan di atas Alekta final blow dan dia kepeset sampai ternyata sayapnya harus tumbang di sana. Itu kalau lurus dia dapet deh dua-duanya. Dapet tadi banyak banget dia bisa hasilkan, cuman Skylar Blazing duetnya dikumpulin dengan segitu banyaknya orang di dalam lingkaran Blazing duet, sakit banget Pak tadi Pak. Ya ditambah dengan time journey yang on point banget. Vin lagi dan lagi main timing dengan sangat luar biasa. Digi is back. Satu kali tumbang dia. Korokotok. Dan gimana Bang?
Dasar lo burung kecil. Digi maksudnya Digi maksudnya. Burung bulat lo. Digi. Udah jadi lanjut. Ah, Apa? burung farsa. Ah, kan di pause kan lu sih, canda-canda mulu. Burung farsa lo. Ferry. Bener. Pak, itu mic-nya masukin ke dalam face ya. Bener Pak, salah Pak ya. Nah, Seperti yang Onet bilang kalau di pause berarti Waktunya Psycho dan juga Keyboy. ngobrol. ngobrol dulu. Sok atus ya. Kalau mereka ngobrol-ngobrol, sekarang waktunya kita juga kepada teman-teman yang sedang menyaksikan. Yuk ngobrol-ngobrol, kalian bisa langsung banyak kolom komen ataupun bisa nge-DM langsung ke KBGGP, ke Fahmoy ataupun ke Pak Bulung ya. Ada masalah teknis. Oh, ada Tidak pause masalah sedikit. teknis, sabar. Ya dari mana nanti kita akan. Oh dari RRQ Hoshi. Iya. Baik. Ini ada jeda masalah teknis dari RRQ Hoshi sepertinya. Jadi kita sabar dulu. Kalian boleh tuh DM ke kita ya. Nih kita mau bacain ya. Kalau mau di follow sekalian nih, alhamdulillah terjalin silaturahmi yang baik. Ya, sok. Mana? Mana? Nah, ini dia. Bang, balas DM gua kalau RRQ menang. Gua mau musola dulu di Sahabat. Hai, mak aja mantap. Nih, sahabat mantap. Mana lagi nih? Saya mau makan dulu. Tolong Pak Pulung RRQ versus Onyx gamenya di pause dulu bisa nggak busuk? Ya, ini di pause nih. Ini lagi gara-gara pause lu. nih. Oh, lu tadi. Bener-bener. Nih, Eko Andrian namanya Pak. Oh, Nih, Pak. gara-gara lu Eko. Pak. Ini Pak. Ini dari Malang, Pak. Dari Malang, Pak. Dari Gimana? Malang katanya dari sebuah dari sebuah tempat di kafe di Malang gitu. Mereka nobar terus, Pak. Wih, mantap Sekian kali masa peribu. kafenya. Mantap kali kafe. Sama ini juga ada yang DM Cornet. Apa itu? Bang Cornet ganteng banget sih hari ini. Wah, makasih banyak ya. Bismillah, skin legend. Gak ada. Nggak ada ikhlas berarti Kemarin tadi ada ada. yang respon gue sih. Enggak, emang lu udah ganteng itu gimana? Oke, back to the game di 14 menit pertandingan. Kayaknya hari ini penuh dengan pertandingan-pertandingan cepat ya. Iya, Maksudnya temponya tuh cepet banget. Ada Temponya, mantap, Pak. temponya kenapa nggak tahu ya, dari early game tuh mereka kayak bener-bener saling ketemu di jungle fight. Iya. Gak ada tuh yang tarik ulur. Ah, benar-benar. Kayak udah mulai berani gitu gak sih? Iya. Yang langsung fight. Menang kalah bodo amat, yang fight aja dulu. Iya. Ini juga gimana ya, minim banget juga poin kill yang dimiliki oleh Onyx. Mereka nggak tahu ya apa yang akan dilakukan untuk mendapatkan 1 poin kill aja. Ini ribetnya ribet banget, Pak. Iya loh, untuk menumbangkan seorang R7 aja ini PR. Apalagi dia punya Hunter Strike nih. Dia bakal punya damage lebih lagi dan dia bakal bisa lari dengan pasif dan Lari udah begitu. Hunter Strike loh. dan bisa 2 kali loh. Iya. Karena dia pegang Hunter Strike. Itu bahaya tuh, kita belum tahu dia mau mukul pakai tangan kanan apa Iya, pakai dua. tangan kiri tuh. Enggak. Dua kalinya, satu dari pasif dia, Benar. satu lagi dari Hunter Sniper Benar. gitu. Pak Pulung, dia Iya. pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Magneto itu kekuatannya di tangan Iya. kiri. Tangan kiri. Left punch, Left punch. apa tuh? Hard left punch. Kidal deh, Pak ya. Kidal. Skill Kidal. satunya apa? Iya, kidal. Oke. Sudah level maksimal 15 juga Win of dari seorang Nature Suns-nya. Ada Win of Nature seperti yang sudah Profesor kami bilang. Mungkin next itemnya entah mungkin Katana Shield dari Cloud-nya sebelum dijadiin ya dari Identity-nya. Atau Oracle juga mantep sih. Oracle buat nambahin absorb dan cooldown reduction. Athena Shield itu kan emang bener-bener buat nahan magical damage ya kan. Tapi kalau untuk efek sebenarnya Oracle juga bagus. Oke. Ini nggak kalah saing lah untuk dari segi magical defense item. Lord sudah mulai muncul, Lord yang di-enhance seperti yang kita tahu walai. Argyoshi, satu-satunya tim yang punya julukan lain yaitu si pencuri Lord. Apakah kali ini bisa tercuri dari Argyoshi? Bisa jadi dicuri sama Onyx atau justru malah mereka yang Athena berhasil? Shield. Kalau Athena Shield berarti emang bener-bener mereka pengen ngeantiin si Brian dan juga si Keyboy-nya. Tapi dari segi magical damage ada cewek. Cepet banget sih Lord. Tapi Iya, Renata lagi, dari bisa mana? aja, Pak. Oh, ternyata hanya di bait saja dan lagi-lagi langsung karena belakangnya Sanse yang diincar dan bahkan Sanse yang mungkin akan dihancurkan terlebih dahulu. Sanse sekarang dan nggak bisa sih ini. Gak bisa, legendary udah berhasil dapatkan. Bahkan Gursnya pun harus berlari dengan begitu kencang. Albert masih ingin ngejar, Phantom Blast-nya gak kena. Terkurung di bagian dalam balik bet. Nah, R7 sini deh. Ini saya Kalem. Sabar atuh, minion masih berjalan. What, ini dia ada burung nembak burung Winter Trencher. Pertarungan antara burung. Ini dia burung lagi berantem bertiga nih ya. Aduh. Sementara untuk Weber Lordnya. tersisa, Alekto final blow, satu bar terakhir dan langsung didapatkan di-secure saja oleh seorang Teguh Psycho. Albert bahkan sampai bikin Athena Shield sini bisa dibilang cukup respect damage dari cewek dan juga dari Briannya. Lihat 4 hero dari teman-teman Aragyoshi nge-lead Gopnya. Bahkan melihat Suns yang berada di bawah Finn dari Gopnya. Ini benar-benar membuktikan
bahwa Suns tidak mendapatkan efektivitas farming yang pada biasanya 5 menit awal benar-benar dihancurkan oleh Araki Hoshi. Benar. Win rate juga bakal 16 pecah. poin kill Yes. dan hanya 2 dari Onyx Esports, Ada bahkan 2. dari jungle-nya juga benar-benar diganggu habis-habisan oleh anak-anak raja ini ya. Ini bisa jadi kalau misalkan Araki Hoshi bisa mengeksekusi ini dengan manis. Win rate Kagura dan Yisunchin dari Onyx Pecah. bakal Oke. Menuju ke arah tengah, ini peserta Red ya sudah mulai masuk dari Albert yang mengincar ke arah rambutnya, tapi Lordnya di arah atas yang cukup kuat, masih berwarna kuning dan bahkan dari Tutor Meti dari seorang Suns yang belum dikeluarkan, belum nge-stun, mencoba untuk menahan dan dihancurkan seluruh ini peserta Red ya. Sang Raja sudah mulai masuk ke arah tengah juga, belum ada initiate. Oh ceweknya tidak ada Winter Transit, harus hati-hati dan bakal Albert yang semua juara depan. Bigi Boy-nya mendapatkan 1, tapi masih ada situ pukul dari Ararkio, dari R7 dia dan bakal langsung mendapatkan duet, mendapatkan 1 saja double kill dari Albert, menjadi 3 dan bakal kill speed dari dia. Game pertama Ararkio Hoshi. Wow, pertandingan yang bisa dibilang oke, one side bisa jadi. Gak ada pergerakan yang begitu signifikan dari Onyx, bahkan untuk mendapatkan 1 poin kill aja itu bagai sebuah mimpi loh untuk Onyx Esports. lihat Albert bagaimana dia tenangnya kelihatannya dan bootsnya respect kayak oke, game 1 keren banget. Keren Iya. parah. Tapi balik lagi 1-0 best of 3 series. Iya Pak. Segala hal bisa terjadi dan kita Bisa, akan melihat Pak. di game yang kedua apakah Araki Hoshi masih bermain agresif karena mereka sudah menemukan ini dia kelemahan sang pemuncak klasmen, yaitu adalah menekan permainan Suns dari awal. sih bener. 5 menit awal Sunsnya udah di shutdown, udah bener-bener ditekan, bahkan dari segi goldnya liatin Finn-nya berada di atas seorang Suns dan itu membuktikan berarti efektivitas dari farmingnya Suns ini tidak berjalan dengan baik. Dan aku yakin untuk game kedua harusnya sih ada perubahan dari segi hero-hero yang akan dipakai oleh anak Onyx ya, dan mungkin ya gameplaynya sih ini benar-benar gimana caranya. Aku ngerasa kayaknya Onyx itu dihancurkan tuh gara-gara mereka ya si Sunsnya tuh ditekan terus. Iya Pak, kaget sih Jadi gimana caranya untuk mencoba mengganti pola permainannya, entah mungkin Sunsnya lebih dikasih space untuk farming atau justru diajak main agresif juga. Kalau misalkan diajak main agresif balik, permasalahannya kan tadi ada hero-nya kayak Esmeralda sama Alice. Ya, 2 hero scaling yang bisa dibilang cukup lama dan Lama membutuhkan item. Jadi bisa dibilang mereka butuh farming dulu. Tapi Kalau kalau ganti hero. misalkan kalau ganti hero, ya maksudnya di hero di game kedua. Karena aku bilang untuk game kedua pola permainan harus diganti dan juga hero-heronya. Jadi feelingku sih ya kayaknya harus diperbaiki dari segi draftnya, menangin dari segi draftnya baru dari pola permainan. kalau aku sih mungkin memperhatikan hero seperti Pakuito kan. Gara-gara Pakuito ini terlepas, mereka fokusnya tuh kayak langsung ngambil hero-hero yang emang bener-bener mau nge-engage ke arah Pakuito atau jaga jarak sama Pakuito. Jadi ketika sudah ada hero-hero yang jarak seperti ini kayak cewek, kayak Butch, yang menggunakan Elsa juga Esmeralda dari bagian side laner-nya, mereka ini malah lebih mudah untuk di-ganking dengan hadirnya Digi sebagai surprise pick dari teman-teman Araki Hoshi. Aku juga tidak menduga sih bahwa dengan adanya Digi di sini, seperti yang kita tahu bahwa Digi feeder ini memang tidak cocok dengan tim seperti Araki Hoshi atau bahkan Genix Arawolf contohnya. Tapi ketika muncul kali ini Finn dengan Digi yang bisa dibilang Digi ganker aku bilangnya, karena dari tadi Psycho benar-benar melakukan tugasnya dengan sangat baik di bagian mid lane. Dia makan semua hal termasuk minion dan juga hero-hero yang lewat. Jadi inget bom. Digi ini, Digi skill 2. Digi ya, Digi skill 2 duluan. Jadi gini loh, Reverse time dulu. rata-rata orang-orang pada ngambil time Time bomb iya. duluan. Tapi untuk teman kita yang satu itu dia ngambil reverse time dulu. Reverse time dulu. Jadi emang fokus untuk kayak Gengking. sendiri. Benar. Aku tidak menduganya ini menjadi Digi yang bagian depan atau Digi tank. Yap. Itu dikarenakan tadi di bagian dari draft pick-nya tidak ada hero yang memang benar-benar bisa nahan damage terlalu banyak. Mau tidak mau, Digi ini hadir dengan dia yang tadi sempat kita bilang bahwa meminimalisir damage dengan time journey. Itemnya juga dia tadi Courage Master juga satu dua dominance size yang membuat dia ya untuk attack speed-nya Yisunchin tentu bakal diminimalisir. Walaupun dengan 50.000 damage yang ditotalkan dari seorang Suns, tapi balik lagi lihat damage-nya rata di 20.000 dari teman-teman Sonic. Sementara tim Araki Hoshi mereka berada di rata-rata 40.000 dari bahkan lihat tuh dari damage Psycho-nya. Dia juga join berarti. Join the team fight-nya sama. Albertnya juga loh Pak. Albertnya di sini aktif banget Pak. Benedetta-nya Pak. Aktif banget ini. Luar biasa sekali Pak. Dari mana kita lihat dia ada di bawah, di tengah, di atas, muter-muter kemanapun ada Benedetta, siapapun dia kejar. Bahkan Digi yang di bagian belakangnya ini yang selalu ngintilin ini loh. Nah, Hal disiplin yang kayak gini loh Pak. masalahnya mungkin teman-teman pada kayak penasaran kenapa Araki Hoshi tidak mengamankan Digi feeder, tidak menggunakan metode tersebut. Yap. Karena menurut aku metode Digi
terhadap junglernya. Oke. Bedanya di sini RRQ Hoshi ingin menekan side laner-nya. Junglernya itu ya udah diserahin ke Albert, jungler versus jungler. Karena apa? Karena mereka main Benedetta. Karena mereka bisa main ofensif, assassin lawan Marksman mau jelas pak. Early game assassin megang jauh banget. Tapi karena ya balik lagi permainannya adalah untuk menekan di bagian samping. Ini berarti sampingnya yang bakal pincang. Oke, nah kita akan melihat dia MVP by Samsung Galaxy Series Albert dengan hero Benedetta-nya. Kenapa kita bisa sih pak? Kan pasifnya begini pak. Gitu loh. Gitu loh. Random slash gue. Yes, Saya pasifnya aja. 11-0-3 dari seorang Albert dengan item-item sudah diamankannya juga udah full banget sih. Dengan brute force juga itu dia item pertengahannya, plus dia juga sempat respect jadi akhirnya dia bikin Athena satu Shield. Athena Shield. Yes. Ya, brute force juga diamankan untuk dia lebih bisa memaksimalkan movement speed yang dimiliki oleh seorang Benedetta. Dari setiap skill yang digunakan. Yes, dan dia juga mendapatkan damage taken sebanyak 48.000 yang artinya membuat walaupun Albert tidak tumbang, tapi dia melahap damage yang cukup banyak. Karena ini lebih dari 50% damage dealnya dia. Berarti dia benar-benar masuk slow boy, habis itu tabrak gaming. Tabrak gaming keluar udah sekarang. Cabut lagi. Makanya tadi kan sempat ditesin sama Archev di depan base tuh Artemis. Oh, sempet iya beberapa turret ya dia nebein. Itu juga masuk juga sih. 2 hit. Iya, Lumayan. lumayan. Base yang utama sama ini turret. Pedih sekarang Pak. Base yang Keren, pertama. Pak. Kan kita kayak bukan bekap pak punggungnya pak. Emang kalau nanti ada ya Apa itu? Kalau dinonton ulang lagi. Iya. Itu kan dia ngejar si Kagura apa siapa ya? Iya, Gua lupa. Rian. Rian kan? Rian. Pas dia masuk ke dalam turret ketiganya, dia Phantom Slash. Esmeralda pak yang dikejar. Esmeralda, ya. Oh, Esmeralda. Dia Phantom Slash. Ah. Jadi ngedash tapi Phantom Slash. Kan kita tahu kan kalau Phantom Slash itu maju ke depan, Iya. dia mundur lagi. Iya. Iya nggak sih? Jadi ya agak kesel aja boleh tuh. Agak diam di Maju tempat. mundur, iya agak diam di tempat. Jadi kena turret juga tuh lumayan kan. Cuma hap kena turret, terus maju lagi ngedash. Ujung-ujungnya dipanggil sama R7. Betul, tapi inilah dia post game recapnya juga Pak Prun dan juga Cornet. Ahai. Sempat ingin kita bahas bahwa Kagura di pick yang ketiga ternyata dari tim Onyx Esports malah berbuah kekalahan dengan hanya 2 poin kill saja dan ditambah dengan mengamankan Sylvana pada first pick mereka dari first phase yang diamankan oleh Onyx Esports di second pick tadi. Ini membuka sekali peluang untuk balik lagi Digi. Kayak mungkin agak sedikit dilupakan. Oke, Digi sebagai salah satu natural counter juga dari hero-hero sisi power bahkan seperti Sylvana yang memang akan memberikan lockdown terhadap satu hero dengan menggunakan Imperial Justice. Tapi ternyata memangnya ini RRQ Hoshi mungkin pengalaman juga dari M2 kan mengingat Sylvana ini di kontes sama Digi gampang loh. Iya. Lockdown. Iya, lockdown. Langsung digagalkan tadi ya. Ini sih Udah. Jatuh. inisiasi Pak. Benar, Inisiasi dari Diginya ini ya selalu dibatalkan gitu loh. Sylvana loncat nih, Long. Sylvana loncat. Iya. Gas. Percuma kan MJ kayak tadi. Di blazing duet. Bahkan Imperial Justice-nya berkali-kali agak sulit ya. Kayak dia selalu belakangnya lebih banyak daripada ke depan. Iya, makanya kita ngomongin masalah inisiasinya berkali-kali. Ini selalu dibatalkan, jadi percuma gitu loh. Mau loncat ke depan, ada time journey. Kayak masuk ke kandang kerajaan gitu. Oke. Semua udah datang, blazing duet apa, Vader Air Strike segala macem. Tapi kalau ke belakang pun, ya teman-teman RRQ sih langsung narik. Percuma. Bahkan tadi di saat paling start mau masuk, Ya. Pak Kito langsung nunggu pakai tangan kiri. Hatak gitu. Betul. Bagi lagi Pak langsung Pak. Kena ada yang tusuk kiri Esmeralda dari sesak kali napasin. Hatak gitu tadi Pak. Gitu Pak. Lupa ya, si Pantu satu ini energik banget. Susah Pak. Susah loh. Susah. Saya harus mengiimbangi masalahnya. Iya. Juga gitu loh. Hebat loh. Kenapa Pak tadi yang dipukul apa yang dipukul? Rusuk kiri. Pak. Rusuk kiri. Iya Pak. Untung Esmeraldanya tidak menjadi Asmeralda. Sakit Pak, kan terpukul. Bahaya Pak. Nggak dikasih napas Pak. Dak gitu loh. Tahan. Tahannya tahan. Mulai dong. Gangguan gue. Baca-baca komen dikit. Beginilah nasib Cornet jika bertemu dengan Kalung. Coba Net, tunjuk Net. Kalung Cornet. Kalung Cornet. KB Pulung dan Cornet. Wih, Kalungnya punya dong, tunjukin dong. Mas. Jangan kalung mas aja. Iya. Ya nggak apa-apa. Ya bapak berdua, ya mereka Ya, berdua ya. malah lempar-lemparan. Kalau Mas Pak kalau Ya Cornet. udah, kalung mas aja bagus. Kita jadi kambing hitam loh. Kita Saya- pokoknya menyediakan jasa kalung aja Pak. Iya. Saya solo karir aja, solo karir. Udah solo karir orang kita trio tuh. Saya kan suka main solo. Ya, inilah lagi cari bencana. Oke,
Kita lihat-lihat sedikit. Kali ini seperti maksudnya. Masuk ke slow mo pulang kena tarik. Benar. Tapi memang ini bakal jadi PR buat Kiboy. Kiboy dengan kajanya harus menggunakan Divine Judgment sewise mungkin atau sebijak mungkin mengincar Karavin malah. Psycho-nya ini dicuekin dulu. Karena apa? Karena Time Journey itu walaupun digunakan dan dia terkena dari satu body Divine Judgment, nggak bisa di-cancel. Nggak bisa. Tetap. Divine Judgment-nya udah begitu Pak ya, udah mengerikan, udah sangat-sangat Oke. tidak bisa digagalkan. Tapi untuk sekarang ini dia game kedua antara Arkeosi versus Oni Esports. Alright, menuju ke game yang kedua. Penentuan dari kedua tim apakah akan dibawa jadi game yang ketiga oleh Onyx atau justru malah diselesaikan oleh sang raja, hanya cukup kelarin 2-0. Udah nggak mau lagi di game yang ketiga. Tiga orang di arah mid lane dengan Albert yang pakai Bruno akan menjadi farming gaming aja. Satu aja Psycho di arah depan tadi masih belum ngambil holy healingnya ya dia. Slow ya tadi. Slow. Ini Boynya juga ini sebenarnya udah mulai mau mengganggu, udah siapin ruangan tapi enggak terlambat ataupun udah dijagain dengan dua support system. Ada Psycho dengan Rafaela dan juga Finn dengan Diginya. Bagaimana cara dari Marsha bisa Tasya dari Kaja bisa masuk. Pasya masuk. Juga Rara Bursa mungkin dengan ke orange buff juga. Viva RRQ sudah mulai dibalaskan oleh Kiboy dan tetap dengan stiker jempolnya dari Finn ya, dari Diginya. Tadi siapa yang gonik ya? Albert ya? Albert ya? Albert Gori gitu. Aduh, nih sekali di atas juga ada cowoknya masih santai, dapat satu web minion juga. Albert satu jungler lagi, Little Crab juga udah bisa dia ambil. Sebenarnya itu bisa lagi belok ke bagian bawah untuk mengambil satu. Untungnya masih selamat ya. Masih aman. Kalau kata Acil tadi di stage. Sudah level 3 menuju level 4 dari seorang cowoknya dan Skylarnya tidak terkena stun, agak sedikit gagal tadi, miss sedikit saja untuk nge-stun Diginya dan masih bisa untuk cabut ke arah belakang. Ada Psycho, ada Albert di arah tengah. Ini gameplay tarik ulurnya Arkeosi makin nih. Dan ini gameplay yang sedikit berbeda juga, bahkan dari Bruno dan juga Rafaelanya berbeda dengan Argisena yang fokus ke arah jungle dan junggle-nya. Tapi di sini mereka tetap ke lane juga dan justru malah menuju ke arah turtle yang pertama. Oke, sebenarnya pertarungan antara Boy tapi di bagian bawah atas sana Skylar bisa nggak dia masih mendapatkan kurang satu level sedikit lagi. Itu kalau level 4 kelar tuh di crossbow of tang. Langsung di crossbow utama untuk terbang ke udara. Sementara itu kita lihat Federal Strike menembakkan langsung artileri ke bagian depan Pipitnya. Walaupun terbakar dari Magic Warship yang udah langsung digunakan, hanya saja dia masih bisa selamat dan Turtle pun kali ini udah mulai dicolek-colek. Yes, langsung ada Mountain Shocker juga, di heal lagi, ada Psycho juga di sana tapi tidak ada retribution cukup jauh. Turtle-nya sudah diamankan oleh seorang Isunshin dari seorang Suns-nya. Untuk Turtle yang pertama kali ini anak-anak dari Onyx Ladang Esports tidak mau kehilangan objektifnya, tidak mau seperti game yang pertama. Yap, ini dia Kursa satu monster jungle lagi live stream ini mau digebukin sekarang menjadi milik dari Bruno. Menuju ke arah orange buff juga dari Albertnya yang di game kedua kali ini menurutku agak sedikit jauh lebih lambat dibandingkan game pertama dari Temponya rotasinya. diturunin. Temponya lebih turun dan bahkan dipaksakan di adjustment ke arah seorang Finn-nya karena tidak ada flicker dan justru agak sedikit miss tadi untuk satu pedal strike-nya ke arah Albertnya dan langsung di-secure. Untung saja masih bisa diamankan Diginya tadi. Oke, 3 menit 27 detik, satu corner saya udah berhasil menjadi milik Wan dan sekarang crossbow tanknya udah dikeluarkan begitu aja. Sementara masih bisa selamat walaupun udah langsung berdatang pergerakan dari Suns, berhasil didapatkan ke arah Skylar. Berganti-gantian untuk ngargo turretnya. Walaupun ada dua orang yang sekarat dan tidak ada yang tumbang dari anak-anak Onyx Esports menuju ke arah bawah 4 melawan 1 dari sarang boots-nya. Reverse time dikeluarkan. Tarik itu saja tapi masih cukup tebal dan masih bisa untuk nge-heal dirinya. Time Journey terpaksa langsung dipop-up oleh Finn. Coba untuk balik lagi ke arah belakang, agak sedikit gagal untuk ganking yang dilakukan oleh anak-anak raja di sini. Di arah bawahnya agak sedikit kesulitan untuk menghancurkan si boots-nya ya, Halidnya. Ya, dia pangu sih di sini. Pasir ungu. Ntar lihat ya pas ini Raging Sensor. Iya, masih Skin tahu ya? ya. Efek skin yang Bagus lah. apa namanya? Yang warna ungunya itu loh. Iya, sama-sama memiliki regen SP yang gede antara Uranus dan juga Khalid. Hanya saja kalau Uranus bisa melakukan regen sambil jalan, sambil kabur, tapi untuk Khalid iya harus ngedep jongkok dulu ya, ya. Vincent Guard-nya. Harus jongkok dulu. Coba untuk Setup turtle. rotate dan juga rotasi. Jadi rotat. Iya nih, coba tebak ada berapa
burung di Land of Dawn sekarang. 1, 2, 3. Tapi kadang 3, kadang 2. Iya kan? Iya benar juga, wings by wings kan ada kuda Oh, itu jadi burung dan langsung di air strike. Ada Kibo juga, siapa yang akan ditarik? Belum ada dan ternyata langsung flicker dan lagi-lagi dinginnya yang ditarik. Psycho-nya sekarang masih bisa ngehil dan Skylar tidak mengenai untuk jet kundonya. Ceweknya masih ada Aegis, ada R7 flicker ke arah depan dan langsung diamankan dan bahkan ada Psycho-nya juga langsung flicker lagi dan lagi. Tapi itu baik banget pergerakan dari seorang Suns mengamankan 1 poin kill-nya dari Seso. I can show you the world dari seorang bosnya dan langsung double kill dari Albert dan ini adalah yang kedua turtle-nya untuk RRQ Hoshi yang sangat amat terbuka, free banget. Wow, bahkan tadi Suns kita lihat daripada dia nggak mendapatkan apa-apa, walaupun sekarang cowoknya juga udah berhasil didapatkan. Lebih baik tadi Sunsnya bisa mendapatkan ke arah Rafaela. Mungkin efek dari Crispy-nya juga bisa berhasil, tapi di bagian tengah, ya. Apa tuh? Wow. Stuck 10 dan langsung wah gila sih. Itu damage-nya sakit banget ke turret bro. Di retribution dan langsung diamankan lagi. Ini benar-benar bakal nge-push dengan cepat sih kalau Albert. Diawasin juga sama Psycho-nya, ada Finn juga, ada Push, ada Suns. 2 melawan 3, ada Kaja yang mulai datang. Burung kecil bertemu dengan burung besarnya, ada Time Bomb juga. Bintang-bintang kecilnya cukup menyakitkan untuk seorang Kaja yang memakai emblem support. Tapi tadi sayang ya, Skylar-nya agak sedikit keculik tadi ya. Pasti fight kelar yang di turtle. Iya, ketika mencoba untuk narik dari RRQ Hoshi ternyata Skylar mungkin itu untuk membaik time juga kali ya. Bisa jadi. Biar tidak ada yang terganggu dari bagian turtle-nya, tapi Berserker Fury menjadi first item dari Albert. Seperti kita tahu dengan 80% dari attack speed yang sangat mengerikan dan stack 10-nya. Albert benar-benar memanfaatkan hal tersebut dan dia langsung menuju ke arah Endless Battle. Oke, mencari kritikal dari seorang Albert yang stake-nya di 3. Menuju ke arah bottom lane, ada 4 hero dari RRQ Hoshi. Coba untuk mendapatkan turretnya, ada cewek juga, ada Keyboy, ada Drian juga. Tension langsung di pop up tapi agak sedikit telat. Skylar-nya yang langsung flicker ke arah belakang dan lihat tendangan Albert cukup menyakitkan dan 1 orang justru yang harus tumbang, ceweknya. Ceweknya siapa sih ini? Beda pak, ceweknya ketinggalan dan tadi mendapatkan efek dari begitu sakitnya bola yang ditendang oleh Bruno, terkena ke punggungnya, terkena efek slow. Apa yang bisa dilakukan lagi? Iya, padahal Aegis sudah digunakan dan bahkan ternyata tidak cukup untuk membendung damage daripada seorang Albert. Tembus begitu saja dan turret sudah hilang. Ini bakal jadi kerugian banget. Kenapa? Karena RRQ Hoshi mendapatkan perbandingan 2-1 dari segi turretnya. Mid lane bahkan sudah jebol. Jadi rotasi ke arah bawah makin lebih aktif lagi dan turtle-nya nggak bakal bisa diganggu kalau kayak gini. Gak bakal bisa diganggu. Masih ada retry juga dari seorang Albertnya. Turtle yang ketiga sudah diamankan, 2 untuk tim RRQ dan 1 untuk tim Onyx Esports. Mulai ke pressure dari lini tengahnya dan juga lini bawah dari Onyx Esports. Monty Shocker hanya untuk membuka visionnya dan bahkan top lane turretnya juga diamankan oleh R7. Ya, Drian juga di bagian tengah siap untuk menjaga sebuah defense. Sementara R7-nya mengganggu ke arah Purple Buff. Udah ada 2 orang Finn juga di dalam rumputan. Sun masih terfokus, masih berusaha untuk melawan Purple Buff, tapi Sun pun dipukul mundur. Udah reverse time, udah time journey juga. Bola-bolanya sakit banget itu Keyboy yang terkena. What? Tas dilakukan oleh Albert dan bahkan hanya membutuhkan ultimate-nya aja. Pantulan bola-bola lucu berapi dari seorang Albert berhasil mendapatkan Keyboy. Gila, itu sakit banget cuy. Gila, ini Madun ketemu Albert pakai dulu ya, insecure pak. Kuatan betis lu bro. Ampun bro. Ya sakit banget damage-nya. Betisnya kan betis mekanik ya. Mekalex. Oke, 3 detik lagi untuk flicker dari combo freestyle Chow Skylar. Apakah akan dikeluarkan? Ada 5 pemain RRQ Hoshi. Monty Shocker lagi-lagi sudah dibuka, visionnya sudah mulai kelihatan. Sudah mulai membayang-bayangi dari rambutnya, belum aja Raging Sandstorm-nya dan langsung mundur ke arah belakang. Hanya 2 hit dan bahkan walai. Itu benar-benar bermodalkan ultimate aja dan beberapa hit dari seorang Albert-nya. Mundur semua landak-landaknya. Bolanya nggak pecah karena duri-duri landak, tetap mantul-mantul dan bahkan memberikan damage yang gede banget. Iya, ini gimana lagi? Apa nih segi dari itemnya bagaimana nih bro? Ya mungkin kalau misalkan dari segi item Albert kayaknya lebih menuju ke arah full damage sih. Ini mungkin saja ya dari item selanjutnya bisa jadi ke arah Blade of Despair dan dia lebih ready lagi buat team fight.
Jadi bener-bener udah punya damage. Dia pakai Wave of the World aja udah cukup. Kayak tadi dia lempar ultimate, bener-bener dipantulin berkali-kali ke teman-teman dari Onyx Esports. Dan untuk denial damage-nya belum ada nih. Tuh lihat damage-nya dan bahkan stun. Dan lihat di belakangnya R7 sudah mulai maju ke arah depan dan langsung dimajuin lagi ke Extend Guard, tapi ada Fire Strike. Time journey di bawah Albert ya sekarang, tapi masih bisa di heal sama seorang Psycho-nya. Dari R7 dia maju lagi dan langsung diamankan 1 point kill ya, justru malah di arah bottom lane-nya. Skylar ya gak berhasil menumbangkan seorang cewek dan justru malah ceweknya mendapatkan point kill. Ya, seperti yang kita sudah duga-duga ya dari Benar. awal. Melihat Digi dan juga Rafaela, Core dan Pablo ini males banget loh buat ngajak tim fight-nya loh. Asli Ada mereka. Time Journey, Holy Healing. Wah, ini tarik ulurnya udah mantep banget dari arah Yoshi. Mereka udah tinggal mainin timing aja. Dan stansnya di arah tengah, tapi Albert ya 1 melawan 1. Wah. Web the dan Habis, bahkan Pak. Raging Sandstorm-nya enggak dikasih kesempatan. Dan lagi-lagi ada Seeker Go Onyx di atas kepalanya Albert. Top lane turret-nya diamankan dari seorang cewek yang di bottom lane-nya. Dan bahkan di sini dari Albertnya free banget untuk dapetin Lord yang pertama. Dan bahkan dari Onyx Esports juga agak sedikit kesulitan untuk masuk karena lihat ada 2 support di depan sana dari seorang Fitney dan juga seorang Psycho-nya. 2 petugas medis siap untuk memberikan bantuan ke arah Bruno-nya. Ini nggak pergi-pergi, Pak. Dia udah kayak bawa dokter keliling sendiri untuk Bruno-nya gitu. Yang satu untuk luka luar, yang satu luka dalam ya. Iya, cuy. Digi luka luar soalnya dapat Bener. absorb, luka Sama- dalamnya ada Rafaela. Sama kayak petugas medis yang gak makan bola, Pak, yang cuma bawa semprotan tuh. Mana yang sakit, mana. Berban, mana yang sakit, berban. Udah begitu, itu yang dilakukan oleh mereka dari tadi. Bruno emang terjaga, bahkan dia gak butuh kayak attack speed gitu loh dari Bruno. Ya. Cewek sih harus cepat mungkin bikin win of nature sih. Kalau nggak satu sepakan hilang sih. Satu sepakan sakratul lah nih Iya, jatuhnya, kayak Pak. replaynya aja tiba-tiba kayak melihat Boots yang sekarat begitu aja itu bukan tanpa alasan. Itu tadi tendang-tendangin sama Albert dengan volley shotnya. Dan ini yang terjadi kalau misalkan nanti di tim fight yang selanjutnya yang udah ready bakal terjadi hal yang sama. Yes. Lordnya sudah mulai berjalan di arah top lane. Dari Boots ya mencoba untuk membersihkan minion di arah bottom lane-nya bersama seorang R7 ya. Belum ada yang initiate untuk team fight, masih Breath of 1 melawan Despair. 1 juga dari R7 ya. Breath of Despair sudah diamankan oleh Albert yang semakin sakit lagi bola-bola berapinya. Masih belum ada yang berani untuk start untuk team fight-nya, masih sama-sama sabar tampaknya menunggu momen yang tepat. R7 yang masih mencari pasifnya. R7 sudah mulai masuk, sudah mulai ngedive. Ada Skylar juga, ada combo flicker yang belum digunakan dari seorang Skylar-nya. Mencoba untuk dapat turret yang langsung dibersihkan. Masih ada Fire Strike dan bahkan Fitnya sekarang, tapi masih lagi-lagi ada petugas medik di sana. Teriak medik dan di heal lagi. Healing for everyone oleh Rafael aja. Bahkan Finn di saat sakratul pun dia butuh medik. Dia masih punya Rafaela, masih bisa selamat sejauh ini. Enggak. Ini akankah dia pulang? Iya, dia akan pulang dulu dengan lapangan bola yang dia miliki. Sementara Albert fokus melakukan permainan lagi. Sedikit walaupun dia udah level 15, tapi dari itemnya, ulala, ini dia satu item attack speed yang dia ambil. Apakah itu WON ataukah Scarlet Phantom? Windtalker bahkan mungkin possible dibuat di sini. Iya, Windtalker nggak bisa. Windtalker possible banget sih. Dia butuh attack speed tambahan lagi biar makin lebih mengerikan lagi. Ditambah kalau ngomongin masalah Wind of Nature, dia kayaknya kalaupun ditabrak sama Sans, dia percaya sama Fit dan juga Iya. Psycho-nya sih. Covernya tuh di samping tuh gila-gilaan soalnya. Ini dari segi cooldown, Talker atau Scarlet? Scarlet sih kalau belum. Scarlet. Tabrak, Scarlet bisa. tabrakin aja udah kritikal di Feeling situ. itu Scarlet. Nanti sepatunya dijual Talker nggak tahu ya. Bisa jadi. Kalau kayak gitu bisa malah ini 3 bola. 3 Iya. bola volley shot. Nyari attack speed-nya di fullin juga. Kaya banget juga ini dari Scarlet Phantom Bruno-nya. terus dijual Windtalker oke, Windtalker terus jual sepatu bikin Scarlet juga oke. Jadi itemnya sama intinya. Agak-agak Dua-duanya ngeri-ngeri dipakai. sedep sih sebenarnya kalau dia nggak bikin immortal ya, tapi ya balik lagi percaya sama Digi sama Benar. Rafaelanya. Itu modal percaya temen. Modal percaya. Modal percaya temen. Emang yang paling mahal itu bukan item teman-teman, tapi Kepercayaan. kepercayaan. Percaya. Oke, Scarlet Scarlet Phantom. Phantom. Aman. Udah ada Scarlet berarti attack speednya chance-nya bakal ditinggiin lagi. Dan kalau misalkan ini beneran sepatunya dijual bikin Windtalker sih ya, wah aku udah gak ngerti lagi sih damage yang ditimbulkan dari Albert ini benar-benar ini nggak tahu kenapa ya, ini tendangan penalti kayaknya. Apa? Tendangan penalti, tendangan dari dekat. Kalau ini gawang bolong, Pak. Oh, lihat. R7 kayaknya mulai ngebait Sansnya yang muncul langsung dilompatin. Sudah mulai ada informasi diberikan oleh R7, tapi tampaknya keras, tim apa? Onyx juga benar-benar nge-setup juga. Sama-sama siap untuk team fight yang sekarang karena ceweknya agak sedikit di depan, diamankan kali ini orange buff-nya
tidak mau diberikan kepada tim Onyx Esports. R7 masih santuy aja di depan, dia pede banget dengan badannya dan juga dengan durability yang dimilikinya. Menunggu untuk 17 detik lagi, bukan perayaan ulang tahun Indonesia, tapi 17 detik lagi Lord akan muncul di Land of Dawn. Yap, dan sekarang kurang dari 10 detik lagi Lord muncul, tapi di bagian bawah R7 sendirian aja. Tapi dia kayak udah nge-zoning out beberapa player yang dimiliki oleh Oni. Dia membuat parameter baru lagi, tapi Purple Bar sekarang udah ada perubahan posisi lagi. Lordnya udah ke enhance, siap untuk langsung diamankan. Tapi nggak ada sebuah inisiat untuk bisa mendapatkan karakter Purple Bar yang dimiliki oleh Oni. Ketemu di heal mundur. Iya. Nongol ketemu di heal mundur. Yes. Dan bahkan ini menurut gue poin penting dari Onyx itu dari seorang Keyboy yang udah ada flicker juga dan tinggal menunggu siapa yang sebenarnya harus benar-benar ditarik. Kalau dia bisa dapetin Albert dan Albertnya tumbang, itu bakal menjadi snowballing besar-besaran. Tapi kita sini Keyboynya sudah mulai maju dari first time juga agak sedikit telat. Didapatkan itu saja Walai Northnya, dan bahkan dari Keyboynya masih mencoba untuk balik ke arah belakang. Belum ada yang tumbang dan maju lagi selesai lari Albertnya juga sekarang, dan bahkan Psycho-nya diincar. Oh my god, Sansia mendapatkan 1 poin kill, bahkan 2 di sana. Onyx Esports tidak mau kalah begitu saja. Dan bahkan Unstoppable didapatkan dari seorang Albertnya. Oh, Sansia tidak ada Traceless, ada R7 juga, dan langsung menarik mundur lagi, tidak mau memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. One-one-nya Pak, 1 hit sisa hampir satu bar yang dia miliki dari darahnya. Habis sudah orange buff-nya R7 langsung berhadapan langsung dengan Sans. Tapi Keyboy akan ke defense Judgment dikeluarin karena untuk sekarang dia belum memiliki defense Judgment. Dan ini merugi banget sih, kayak menurut aku untuk tim fight selanjutnya. Kalau misalkan ceweknya ada 5 lawan 3, mereka bisa outplay untuk yang sekarang. Mereka bisa tabrak begitu saja, tapi karena ceweknya terambil, terpick off di area jungle bawah, ini bakal jadi kerugian banget sih buat tim Onyx. 3 melawan 4, mencoba untuk ditahan Lordnya agar tidak mengamuk ke arah turretnya. Sudah mulai mengamuk, tetap bisa masuk dan tampaknya harus direlakan begitu saja untuk turret di bottom lane-nya. Dan mereka fokus lagi ke arah tengahnya, bodoh amat lihat Riannya di-hit sama Lordnya. Yang penting dia Federal Ice Strike ke arah tengahnya, membersihkan minionnya. Tidak mau kehilangan lebih dari 1 turret tampaknya di sini dari anak-anak Onyx Esports. Sudah mulai sekarat, dari teman ceweknya udah mulai maju lagi dan mencari weakness point, tapi tidak bisa tercapai. Masih bisa untuk cabut lagi-lagi. Ini heal yang diberikan oleh Rafaela sangat amat mengganggu, dan bahkan reverse time dari Diginya. Benar-benar membuat anak Onyx tuh gregetan banget, mau maju susah banget Walai. Ya ampun tuh, coba lihat, kita lihat lagi di healing lagi, movement speednya nambah, darahnya nambah, nikmat banget. Sebentar R7 PD di bagian depan, sini logo putri dengan tarian keliling semuanya. Mau kemana, weakness point gua masih banyak, lu gak bisa ngedapetin gua one-one. Mungkin itulah yang akan terjadi, R7 PD sekali Pak. Bener banget, walaupun R7 menjadi lini paling depan anak-anak RRQ Hoshi, tapi mereka benar-benar selalu cari cara agar weakness point-nya nggak pecah gitu aja. Keyboy-nya masih ada flicker, belum bisa untuk menarik siapapun. Reverse time lagi. Selalu membuat Keyboy-nya tuh balik lagi ke belakang, selalu lompat lagi ke belakang, nggak bisa asal flicker ke arah depan. Waduh, ini cewek lama-lama juga agak Ini mentalnya udah mulai ini gak sih diadu habis-habisan bro. Gimana caranya untuk lompat dapetin 1 core-nya, tapi gimana caranya juga biar terlepas dari kata Digi. Ini saat-saat kayak gini psikis sebenarnya ataupun mental udah emang benar-benar diserang gimana. Apalagi dari Onyx ya, gimana ya, mereka harus berpikir keras gimana contoh dapetin weakness point-nya. Entah cara mereka masuk, entah cara mereka untuk bisa menarik arah player yang dibikin oleh RRQ. Tapi peperangan sepertinya akan mulai pecah di arah Purple Buff yang dibikin oleh Onyx Esports. Mundur lagi, nge-ban aja. Masih bermain dengan sangat amat disiplin dari kedua tim. Tidak mau ada kesalahan sekecil apapun, bahkan di kondisi sang raja lagi menang-menangnya. Dengan gold yang mereka miliki, dengan semua lane-nya, dan bahkan map-nya mereka kuasai, mereka tetap berhati-hati, nggak mau sampai ada kesalahan sedikit pun. Maju, mundur lagi, di-heal lagi, coba reverse time lagi, dijaga lagi, tidak mau asal pencet time journey-nya. Dan bahkan dia maju ke arah depan, agak sedikit miss kali ini. Baru saja Mubila tadi di sana, nggak mau dipaksakan lagi, balik lagi ke arah belakang, tidak ada flicker sekarang. Dari seorang Vine yang gagal menarik untuk reverse time ke arah seorang Khalid ya. Yap, ini bagian atas juga udah free banget, mereka udah menguasai dari seluruh yang ada di Land of Dawn semuanya. Bahkan di bagian bawah R7 again sendirian aja, mau apa bantuan dulu. Dia bisa nge-zoning out banyak sekali player dari Onyx hanya dengan 1 orang yang dimiliki oleh RRQ, yaitu R7. 7 detik lagi, 5, 4, 3, 2,
satu Lord yang sudah maksimal pastinya di menit 19:27. Dengan adanya Albert harusnya Lord bukan menjadi masalah yang besar, tapi masalah yang besar adalah ketika anak-anak Onyx berani untuk engage. Udah mulai mengawasi di arah rumputan sana. Ada Fitnya juga lebih milih untuk purple buff-nya dulu. Lihat Lord-nya udah berapa bar, sudah kehilangan 2 bar. Ada Mountain Shocker yang dibuka dan dirusuhin begitu saja. R7-nya sudah mulai memberikan informasi. R7-nya dan bahkan ada Time Journey juga. Ada Winter Transit, ada Skylar yang gagal untuk mencuri. Ditarik mundur lagi, tidak mau terburu-buru. Walai, ini benar-benar peperangan yang sangat hati-hati dari kedua tim yang sedang ada di urutan di atas. Dan bahkan di sini reverse time lagi-lagi dari Boots ya, dari serta Finnya. Mulai fokus ke arah Lord ya. 3 bar tersisa. Apakah mereka tetap komit ke arah Lord ya, Walai? Ini gak cuma damage, pertarungan otak juga sini kita lihat. Tapi untuk sekarang Skylar-nya bantu ke bagian belakang. Dia berikan tendangan. Udah langsung aja. Namun untuk sekarang crossbow tank-nya nembakin langsung ke arah Uranus. Tapi Uranus terlalu kuat untuk Onyx Esports. Sekarang ceweknya dan bahkan langsung ditumbangkan juga. Justru malah Skylar-nya yang membuat inisiasi untuk RRQ Hoshi. Yang diincar adalah Sansya. Yitsunshin yang dihancurkan terlebih dahulu dengan menggunakan combo 2 Dragon-nya. Dan lihat tidak ada lagi cewek dan Sansya ditarik begitu saja. Langsung di-commit. Ada Resistance Storm juga. Nggak berhasil diselamatkan sama Diginya, Walai. Gak berhasil Pak, walaupun udah ada Time Journey yang dikeluarkan, udah dideketin juga dengan adanya satu support system, tapi apalah daya gak kuat Pak. Ini gimana Pak? Bro, Masalahnya dari damage deal emang Sans, Brian dan juga cewek megang tinggi banget, tapi mereka tidak akan bisa melakukan eksekusi karena damage yang tinggi itu lihat tuh, sakit putar banget ulur ya dan bahkan bootsnya yang kemakan. Immortality pecah, terkena stun dari sang Psycho-nya. Masih ada Big Set Gun mengisi darah tapi percuma karena bola-bola apinya terlalu menyakitkan dari serang Albert ya. Purple buff ya sudah diamankan walaupun mereka tadi bertiga bahkan 4 orang melawan 3 orang dari Onyx Esports. Mereka tidak mau terburu-buru untuk menyelesaikan permainan. Mereka benar-benar pengen komit ke arah Lord ya terlebih dahulu, pengen disiplin, tidak mau mengamankan ke arah base turretnya langsung. Retribution, langsung diamankan oleh Skylar. Lagi-lagi Bigetron, program to win. Wow. bisa masuk gak bisa keluar item yang dibikin oleh Bruno. Tuh dijual sepatunya. Dijual sepatunya dan Scarlet dijual. Ganti Windtalker. Jadi Windtalker buat nambah movement speed dan dia benar. bikin immortal. Dan dia ternyata. respect. Oke, Iya, respect akhirnya. dengan immortal. Baik. Mungkin karena efek tadi ketika melihat cewek yang cukup Gara-gara Federal Strike gak sih? Ya Federal Strike juga salah satunya karena deal damage yang cukup tinggi. Namun balik lagi sih kalau misalkan ngomongin masalah Federal Strike artinya Drian tidak boleh terpick off sama sekali. Memang dia belum tumbang tapi kali ini jangan sampai nanti Drian yang malah terpick off. Wah, ini benar-benar mereka masih punya high ground defendernya dari Quarcia-nya. Dan bahkan mereka punya 2 marksman. Ada Yisunchin, dan ada One juga. Satu turret di atas sudah mulai diamankan. Minion wave-nya di arah tengah belum masuk, tapi Lord-nya sudah mulai masuk di arah bottom lane-nya. Agak sedikit kurang baik untuk memanage lane-nya dari arah Ryu karena belum ada yang masuk di arah tengahnya. Justru Lord-nya yang sudah mengamuk ke arah tengah sudah mulai masuk di sini, tapi tampaknya lagi-lagi Federal Strike-nya sudah langsung membuyarkan sedikit saja, sudah mulai masuk dan bahkan Boots-nya. Oh my god, Resistance Storm untuk kematian dirinya dan bahkan langsung aja begitu saja kill dari serang Albert-nya. Teriakan sudah mulai memandang di sana triple kill dan dia RRQ Hoshi mengamankan game penuhnya 2-0 tanpa balasan raja. sang raja. Motos nggak? Dan suara dari seorang Psycho Teguh yang menggelegar membuat Kornet agak sedikit ke-distract tadi di sana. Dengar suara teriakan kalian sampai sini ya. Bagus. Gila, Albert damage-nya emang benar-benar luar biasa, tinggi banget. Dan 2-0 langsung biru saja dengan gameplay tarik ulur yang luar biasa. 2 support yang sangat meresahkan tentunya. Seperti yang kita tahu, Bruno, Rafaela, ini adalah combo yang sangat amat menggelikan. Tentunya dengan burst damage yang tinggi,
heal up dan juga slow yang mengganggu dan menjengkelkan. Hal ini yang membuat teman-teman dari tim Onyx Esports seperti tak berdaya untuk menahan semua gempuran yang ada. Bahkan tadi lihat ketika Vader Astrek, apa yang dilakukan oleh Psycho? Hollywood bisa ke depan, Ya. Briannya ke cancel. Langsung semuanya mundur dan tiba-tiba ketika Regin Sandstorm time journey-nya keluar, timingnya pas banget dari Vin. Dia nungguin pas Regin Sandstorm datang langsung dipencet sengaja biar apa? Biar semua efek stunnya ini tidak ada yang masuk sama sekali. Gila. Itu benar-benar poin pentingnya sih ketika Parsianya udah nggak ada ulti ya. Iya, itu dia. Itu langsung kayak Last di Holy Baptism, langsung bingung mau ngapain. Lumayan kan ultinya Parsia 2 jam ya kalau nggak salah CD-nya. Lama banget. Gimana ya, combo Bruno Rafa aja udah mengerikan. Udah mengerikan. Bruno Rafa Diki. Bruno Rafa Diki ditambah lagi. Musibah Pak jatuh Onyx Pak. Karena sebenarnya udah cukup. Ini musibah. Bercanda Pak. Bercanda. Karena aku sebenarnya malah sedikit bertanda tanya sih Apa? kepada teman-teman dari tim Onyx ketika melihat RRQ Hoshi dengan line up-nya mereka ngambil Rafaela Uranus. Habis itu mereka ngambil Bruno. Berarti udah pasti dong Bruno-nya bakal menjadi salah satu jungler yang memang diamankan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Tapi Onyx Esports masih mengamankan Hayabusa dan Cloud. Aku malah bertanya di Cloud-nya. Mungkin Iya, Cloud-nya. memang kita ngomong masalah hero pool dari Skylar. Tapi ternyata yang kita duga juga tadi, yang mungkin kita ngomongin masalah Skylar mungkin bakal main Uranus. Tapi ternyata tidak. Cowoknya tetap di Goldman. Cowoknya tetap dimainkan sama Skylar. Berarti ini membuktikan bahwa gameplay yang dimainkan sama RRQ Hoshi itu bukan bergantung sama draft picknya doang, tapi dari gameplay yang sudah dimatangkan oleh draft pick yang udah dimatengin. Lebih utamanya itu kayak tadi Rafaela Uranus mereka udah yakin banget mereka ambil Bruno. Selain Bruno mungkin ada Granger, hero yang mungkin bisa ditempel-tempelin sama Rafaela sama Digi kayak gini, duo support lah kasarnya. Tapi kenapa Bruno? Karena Bruno punya attack speed untuk ngedeal damage dari early sampai late game. Dia juga bisa dibilang konsisten. Iya Pak. Kalau Granger kan scalingnya itu minimal di mid game lah. Iya, ketika udah punya Berserker Fearless Battle Blade of Despair. Tapi Albert tadi juga sempat membuat satu buah Scarlet Phantom burst damage yang benar-benar udah sangat tinggi sekali. Dan kalau misalkan melihat dari Finn, dia punya fleeting time, jadi dia bakal pede banget untuk mendapatkan satu momentum ketika tim fight dia time journey, dia dapat assist, dia time journey lagi, bisa berkali-kali. Dan Psycho, terima kasih sekali. Selain menggunakan Benedetta Tank ketika M2, dia juga menggunakan satu item favorit saya, AW Mask. Iya, ini memberikan efek stun setelah 5 hit utama dari Psycho-nya keluar dan bisa di follow up sama teman-temannya. Itu menimbulkan stun selama atau senilai 1,2 detik. Ini lama juga Pak. Lama pas 1,2 detik. Lumayan. Lama, AW Mask. Setelah 5 hit. Jadi nanti marknya tuh bakal keluar kayak logo apa? Logo Tamengnya Tamengnya Tiger. Betul sekali, Pak. Dan lah dia 10 berbanding 13, poin killnya 23 menit game in. Suns masih memegang damage deal tertinggi karena seperti yang tadi kita bilang, memang damage dari Onyx Esports ini masuk semua. Tapi percuma, karena ada yang meng-heal dari luka dalam, yaitu adalah Psycho dengan Rafaela, dan luka luarnya ada Digi dengan Time Journey, ada absorb damage tambahan. Ini playstyle yang sangat mengerikan sih, tarik ulur yang benar-benar kalau aku bisa bilang dengan dua support seperti ini entah kenapa ya, entah kenapa playstylenya tuh dua support ini udah bakal happening soon or later. Iya, soon. Bentar lagi atau bentar lagi. Sih menurut gua. Iya, soon sih harusnya. Nah, dua seperti ini tuh yang seperti yang sudah ya, apa ya, sudah kita gadang-gadang memang agak sedikit rusuh. Yap. Karena dua support ini berarti punya 2 damage Iya. di early-nya dan juga punya impact yang mengerikan. Kita di auto time bomb. Gua tinggal nunggu reverse sih. time. Estes bakal muncul lagi atau enggak? Kemarin udah. Maksud gua bakal di rank ke tempat semua gitu loh. Oh, bisa. Kayak bakal Ya, laku laris-laris lagi. Partian saya jelas. Oh jelas mana tembak. Jangan. Ina Maulana nih. Anda pakai Alucard saja kayak biasa. Saya yang pakai Estes. Ina Maulana. Ina Maulana. Ina Ramadan bisa tanker juga. Jangan. Dia jadi carry kita aja Ina Ramadan. Ina Ferdian sih. Petugas drone dari atas. Udah, dia udah nyiapin job desk-nya juga ternyata. Job desk saya. Jansen. Dari atas saya gitu. Tapi ini memang MVP by Samsung Galaxy A series tentunya tidak tumbang lagi untuk Bruno. Hayya, gitu ya, Pak ya. Gua oper nih. Hatta. Ya, mulai jatuh ya. Ulang. Habis jasa. Hatta. Saya. Sini. Hit. Ada. Shot. Wih. Simpan mulai. Stucknya hilang tadi. Stucknya hilang. Buat di depan
kalian tuh kesenggol aja. Jangan dong. Cobek. Jatuh. Tapi dengan damage taken 50.000 ini membuktikan bahwa memang walaupun Albert terkena panah dari seorang Sans Iya. atau bahkan damage feather ice strike daripada seorang Brian, Iya. ini selalu ada healing for everyone dari seorang Psycho. Mundur lagi, saudara-saudara lagi walaupun terkena damage tapi selalu ada healing for everyone. Holy healing yang sangat mengganggu sekali. Bahkan walaupun MVP-nya Albert, Yap. aku bisa bilang ini berarti man of the match ya. Yap. Man of the match-nya adalah Psycho. Wah, petugas posyandu ini Pak. Wah, Kenapa Psycho? karena dari game yang pertama, bahkan dia benar-benar selalu menjemput teman-temannya. Yang gameplay dari pelurnya itu terjadi karena balik lagi ada Psycho di sana. Psycho ketika di game yang pertama menggunakan Varsha dia mendeal damage, siapapun yang masuk dia paksa untuk mundur. Benar. Tapi ketika untuk di game yang kedua, dia menggunakan Rafaela, siapapun yang masuk dia sengaja nge-heal biar teman-temannya ayo mundur. Biar lebih jauh. Tarik lagi ya. Biar lebih offset. Biar lebih offset. Biar lebih offset. Udah pas nih offsetnya nih. Langsung R7 dari belakang. Halo guys gitu. Kenapa? Enggak gitu sih sebenarnya Nggak pas gitu R7 juga masuk. sebenarnya. Ya kan panggil Renes. Ya. Hello guys. Nggak gitu bro. Oh. Terus gimana? Gimana nih? Profesor. Sudah duduk depan saya. Iya. Ini jiwa pulung merasuk ke saya. Enggak sebenarnya yang nuker ini siapa maksudnya? Profesor dan produser kita. Kenapa alasannya? Apa? Biar kamu lebih wibawa. Nggak Coba tahu. jadi profesor dikit dong. Coba. Ya. 3, 2, 1 and action 40. Oke. Lihat untuk game yang kedua. Benar. 2-0. 2-0. RRQ. Iya. Lihat perkembangan RRQ dari musim awal musim sampai sekarang. Oh ya Pak. Lihat tim kedua tadi. Oke. Gimana pendapat? Jauh Bapak nanya sampai awal musim Pak ya. Padahal intinya hanya game kan biar Bapak ya. keren aja panjang. Iya Pak ya. Padahal mah cuma nanya gitu. Bridging-nya Enggak, lumayan. tadi gue mau nanya yang lain loh, tapi gue ganti ke situ. Jadi gue tuh udah nyusun nih, set, mau nanya ke sana, Dipatahin. gue belokin, jangan di sini aja. Jadi akhirnya RRQ sudah menemukan bagaimana line up terkuatnya setelah kemarin tukar-tukar juga. Sebelumnya ada Whisking, ada Taka, dan Skylar, dan juga 4 pemain yang sekarang berada di dalam satu tim RRQ Yoshi. Inilah yang akan menjadi sebuah garis keras untuk tim-tim lain. Apakah Ingat ya Profesor jawab. gimana? Jangan kayak pulang jawab ya Profesor. Panjang banget. Panjang banget. Harus yang dengan ada ilmu-ilmu dikit yang diberi. Ada ilmu dikit Pak ya. Kebenaran saya ijazahnya beli ya, jadi nggak ada nih. Saya tarik lagi saya tarik sedikit, saya belokkan lagi sedikit. Set. Melihat dari awal musim sampai sekarang. Oke, sudah jadi pulung lagi. Oh, masih jadi profesor, saya ingin tanya guys. Melihat dari awal musim sampai sekarang, Lemon yang belum pernah dimainkan, Benar, Pak. belum mendapat Profesor Pulung. Iya. Apa alasan terbesar kenapa Arkeosi tidak memainkan Lemon? Lemon mau rehat Pak, wajar. Setelah sekian lama dia berjuang untuk Arkeosi, dia ingin istirahat. Ini adalah keputusan yang baik diberikan oleh Arkeosi. Tapi Arkeosi bukannya masih membutuhkan Lemon? Lineup terkuatnya udah ada. Oh jadi seperti langsung kamu bilang kalau Arkeosi nggak butuh Lemon dong? Apa? Lemon kan sekarang lagi istirahat. Tapi Lemon siap untuk bermain Jadi apabila masih dibutuhkan. dibutuhkan atau tidak? Apa? Masih dibutuhkan? Masih dibutuhkan, hanya saja bukan sekarang. Oh bukan sekarang. Iya. Karena kan masih masuk dalam lini. Iya. Ini jiwanya kan duduknya di kursi saya. Iya. Jiwanya ngebisikin gitu. Enggak, Bulu Benar. tuh mau jawab, Hah? cuma Arkeosi Kingdom udah pada siap medang. Nah, kalau ditanya mungkin, tapi kapan? Mungkin sisa 13. Bisa jadi. Jauh juga. Bapak. Waduh lama rehat. Kan kita nggak tahu, nggak ada yang tahu soalnya. Hanya Lemon seorang diri yang tahu. Gitu. Bukannya Iya. Anda juga dekat sama Lemon? Apa? Bukannya dekat sama Lemon? Lala, data dari mana lagi itu yang kamu peroleh? Data kagak valid tuh baru tuh kan. Data kagak valid. Kaget begitu. loh. Data kagak valid tuh begini nih korban. Lihat muka dia. Iya, data kagak valid begitu tuh susah. Susah emang ya. Ya udah kalau gitu data yang valid apa emang Be? Lo punya data apa yang valid? Yang valid. Tadi kita ngomongin masalah angka. Iya. Ada angka yang sebenarnya menurut aku ini sangatlah valid. Apa itu? Apa tuh? Itu adalah 32, Ya. 52, Ya. dan 72. Iya, angka apa sih itu bang? Itu adalah angka untuk Samsung Galaxy A series tentunya. Lu sabar. Oke. Ayo lo, coba lo. Oke. Nggak, gua yang first. Oke, silakan. Oh, Muka KB. Kamera sorot ke KB dalam hitungan 3, 2, 1. Siap ya. Lo harus ikutin begini omongan gue ya. Oke, Mulutnya. saya coba. Tunggu ke KB dulu baru kita mulai. 3, 2, 1. Ini dia mukanya. Oke, ini dia HP Samsung
pakai gua. Keren banget. Keren banget. Bisa dipakai buat kalian main Mobile Legends dengan 5.000 mAh. Wow, gede banget. Dan juga ini new IP67 water resistant, you know. Jadi anti air, anti keciprat-ciprat. Cuh. Dan juga ada 3 seri yang benar-benar keren banget. Ada A32, A52, dan juga A72 dengan 720G. Wow, keren banget kan? Klik banget muka kawan gue. Ya gimana? Udah dari sononya. KB ya. Kamu jangan ketawa, saya voice over kamu di sini. Hah? Oke. Ya, kena juga. Biasanya abis Samsung tuh ada lagi yang net. Bapak produser, Bapak Kokaderen yang terhormat, kita membaca headlist apa lagi nih, saya mau. Oh iya, siap. Oke, mandiri ya, siap ya. Kamera kepulung bisa Bapak produser. Harus ikutin omongan ikutin ya. Harus postur tubuhnya juga harus sama ya. Tadi KB udah tuh yang semangat. Nah, outputku nih lo. Lo jangan salah nih. Kamera kepulung ya. Tahan dulu. Kalau Ya, ini ada info dulu. Ada info sebelum kita kamera kepulung nanti dia. Ini infonya. Kita pakai akan QR scan code. benar banget, kita akan langsung ke kamera pulung. Sudah siap, harus benar-benar keren ya, karena kalau kurang sedikit aja ini mempengaruhi dari gaji yang akan kamu dapatkan. Oke, Bercandanya begitu loh. siap. Aduh, aku pengen banget deh nabung, tapi aku bingung banget gimana ya nabungnya ya. Aku berharap deh semoga ada yang bisa dibuka tabungannya dengan cara online. Sebentar, apa nih? Wah, Mandiri! Ternyata bisa loh buka secara online. Dan gak sengaja juga, aku buka online dengan Rp50.000 aja. Aku bisa dapetin 500 diamond. Seneng banget. Pitch tinggi tidak cocok menurut kau lo. Kenapa kok kamu marah-marah? Gak boleh gitu dong. Panjang banget. Senang banget. Napasnya gak kuat, Pak. Ceritanya ini Excited. Gimana sih? Perhatiin dari jarak jauh no, lihat no. Tuh, ya siap-siap perhatiin dari jarak jauh tuh. Lihat tuh. Apa lu lihat-lihat mau gua hilang sih? Begitu ya. Lu teriak kenceng banget Gu. Iya gu. Iya. Kedengeran sampai sini kaget gue. Masuk kuping kita gu tadi gu. Bener gu. Aduh. Makanya. Itu kayaknya yang di rumah denger juga deh kayaknya. Iya, itu yang di tangan gua apa ya, penasaran kok. Koyo apa? Koyo. Oke, ntar di situ ya. Tapi Teguh juga ini Dia satu streamer ya. streamer Salah satu seperti streamer. Rokursa ya. Benar, Rokursa tadi. Betul sekali. Yang pastinya kalau kalian juga ingin menonton para streamer ini ataupun kalian menjadi seorang streamer, udahlah. Nimo TV. Langsung download aja karena download. Nimo TV juga sebagai official live streaming platform Benar. bisa langsung dicek di bawahnya KB untuk QR code-nya. Dan juga banyak banget info yang menanti di sana, hadiah-hadiah menarik juga banyak banget di Nimo TV pastinya walai. Ambil tontonanku Nimo TV platform streamingku. Wah. Benar. Dari beberapa episode Nimo TV, saya selalu seperti itu. Mantap. Ulung suka nonton Battleship. Cakap. Roket dulu baru dikasih gosip. 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 Ya. Roket dulu dong. Tiba. Sabar. Tentunya karena seperti kita tahu, Yoi. streamer-streamer favorit kita juga ada beberapa yang melakukan nobar bareng. Nobar bareng. Iya. Nonton bareng-bareng. Nonton bareng-bareng. Jadi buat teman-teman yang pengen dapetin informasi-informasi, Iya, Pak. gosip-gosip dan podcast juga, itu bisa langsung ke Nimo TV. Iya. Benar juga, seperti cuplikan-cuplikan yang akan hadir juga di snack video ya. Pokoknya Ya. kalian kalau udah download snack videonya, jangan lupa untuk di follow juga mpl.id.official. Betul. Karena di sana banyak banget cuplikan-cuplikan yang sudah terjadi selama gelaran MPL ID season yang ke-7 ini berlangsung. Wala. Langsung di follow, di download juga. Kalau kalian punya montage keren, montage keren, kalian bisa upload aja. Kalian tag ke KB, Ulung Kornet, kalian tunjukin di sana motif-motif kerennya dengan editan video kalian juga di sana. Betul sekali. Momen montage. Seperti biasa kalau lagi main kayak begitu kan juga paling nyantai ini Pak ya. Sambil duduk santai Pak ya. Betul sekali. Sambil duduk santai. Sah. Ngemil Pak.
Apa, Be? Yang paling enak buat Udah pasti. dicemil kalau lagi nongkrong-nongkrong, Be. Pesan satu, pesan apa Pak bang? Polong. Oi. Es krim fish vanilla. Oi. Es krim fish vanilla yang double coklat. Wih, Lu yang mana? es krim fish yang kalian makan barusan. Bahaya nih. Karena Ini klien Chris di rumah tuh langsung kayak, itu siapa caster paling kiri? Karena kalau misalkan kita cari mood, pengen ngobrol tentunya, atau pengen mencarikan suasana yang paling cocok, emang pakai es krim fish. Karena Benar. dengan bervariatif rasanya, Iya. apalagi buat temen-temen gamer yang mungkin penat kepalanya, lost track mulu gitu kan, kayak kabel sama kornet kayak Iya. sekarang, Pak Pulung juga mungkin lagi lost track, langsung aja icipin itu es krim fishnya, gitu kan. Karena game time, fish time. Game time, fish time. Maksud ada Lah itu kan slurp itu es krim, iya Pak. gue makan es krim gak pernah begitu. Kok saya kan? Gue makan es krim. Oh, nggak bunyi ya? Gak bunyi ya. Emang beda kalau mode underground mah. Benar, benar Pak. Benar. Ingat ya, untuk mencairkan suasana, bukan mencairkan es krimnya ya. Betul sekali. Mencarikan suasana. Suasana. Mencarikan es krim lu taruh aja di halaman rumah lu. Siang-siang. Akhir tuh. Apa? Gitu, mencair. Aduh ya Allah. Hilang kekokohannya. Tidak seperti kursi yang kugunakan ini, Betul Pak. sekali, lihat Pak. Hey, ini dari yang season 5, Pak. Masih kokoh nih. Kenapa nih? Mau dicoba apa nih? Apa dia? Ngecek doang. Kursi gaming peraih penghargaan internasional dirancang agar dapat tetap nyaman di rumah, Pak ya. Betul. Langsung aja kalian gunakan rahasia lab, secret lab. Emang begini. Suka-suka dia. Laboratorium rahasia. Iya. Betul, buat teman-teman yang penasaran informasi langsung ada di secretlab.com ya kan? Langsung ya. Langsung sekarang juga dicek karena tentunya ini sudah memegang penghargaan internasional, jadi santai. Weh, santai gak bakal kebulak kayak gitu. Iya. Kecuali ada niat yang nanti akan Lagi dia terbalikin. Itu memang niat jahat itu. Jangan Pak ya, itu ya Allah. Kita sedang menunggu siapa sih? Apa? Gak ada nih, bentar lagi tuh yang di sana juga udah Bude ngeliatin Monster ya. sendirian. Sendirian ya. Sendirian lu. Ngobrol sama siapa? Bude hari ini. Tuh, oh ya kan. Bude hari ini. Nunggu satu orang Nunggu satu orang. untuk menemani Bude di sana. Oke. Jadi emang Bude ini nggak bisa. Gak bisa banget dia kalau Nggak bisa kesepian sendirian. gitu. Iya. Nggak bisa sendirian. Gak bisa banget. Kalian tahu Bude Monster itu kelihatannya sendirian. Iya. Tapi sebenarnya banyak. Pemilik peternakan. Banyak kerjaannya, Amin. banyak rezekinya, Amin. Banyak kucingnya, bisnisnya. kucingnya banyak. Banyak. Tuh, dia mah marah-marah aja ya. Banyak pendukungnya juga. Banyak fansnya. Benar. Iya. Clara Kingdom sama Clara Nick ya kan. Ini Monster namanya Empire, Pak. Monster Empire Pak. Kayak Monster Empire. Clara Kingdom itu siapa yang bikin? Clara Fems. Clara Fems. Maksudnya gabungan dari Ardi Kingdom, Wih, sedap. Sonic. Wih. Ya, itu makanya Clara Nick, Wih. Clara Kingdom, Clara Fem dari Univos gitu bro. Ah, Tahu nih Pulung gimana sih? Clara Chems. Clara Fems semuanya. Iya makanya banyak fans Clara. nih. Bener, Clara Fire gitu kan. Iya. Apalagi tuh Clara program duit gitu kan. Apa aku tuh muji kamu loh? Iya. Karena aku tahu abis ini aku lempar ke dia bisa bales. Jadi kita Benar. puji saja. Puji-puji. Karena dulu. kalau kita lempar dia lempar ke kita lagi, nggak jadi cabut kita, Nggak Pak. jadi cabut. Iya, kerja lagi. Bude cantik banget. Bismillah 8 jersey di mempel. Iya. Tolong nanti minggu ke-8 jersey di bagian belakangnya itu diawasi, Pak ya. Tolong, saya kan hanya memberi pesan. Nama kucingnya Budi siapa gue lupa? Bexi. Bexi. Budi cantik banget sih Bexi buat kornet bismillah. Wah, langsung galak. Itu malah langsung keluar tanduknya bang. Salah. Lupa dia tuh lebih sayang sama kucingnya daripada dirinya sendiri. Loh, Parah. Koret nggak tahu. Sayang banget dia sama kucingnya. Kucingnya aja disayang gimana? Kalian yang nanti akan menemani ke Monster. Satu aja tapi satu. Ini aku kerja, ini namanya pooling, mengulur waktu. Karena kita kalau serius terus, orang juga bakal bosen nontonnya. Karena sebenarnya orang tuh udah pada pengen nonton Clara Monster. Iya. Betul. Sabar ya, karena, teman-teman ya. karena kita sedang menunggu caster bahasa Inggris untuk pindah ke meja sana. Bahkan Saikonya udah mulai tertidur di sana. Jadi kita agak sedikit membahas yang di luar dari topik yang
yang biasa kita bacakan. Betul Iya. sekali. Karena Baik. kalau ngomongin data udah selesai, dan di bagian analis Iya. ya. Kalau misalkan untuk kita tahu sendiri bahwa meng voice over kan sudah juga. Sudah ya juga, kan? promo Itu dia. sudah, semua Betul. sudah. Ini dia yang kalian nantikan karena sudah mulai bersiap-siap di sana tampaknya Inggris caster kita. Eh, Yang ternyata memakan cukup banyak waktu ya karena emang ini adalah papa kita semua. Papa Benar. kita semua. Iya, butuh Iya. ada jarak dari Betul. sana sampai dengan ke sini yang dimana itu membutuhkan waktu Iya, sangat jauh. sangat jauh. Sampai merah mukanya. Iya, pakai jaketnya kembali. Gak apa-apa kebalik. Satu Balik. lubang dua tangan loh dimasuknya. Iya. Ya Allah, lucu banget ya om kita satu ini. Emang. Gemes banget tuh. Tuh lihat Betul. Siap-siap segala macam. Dirapiin dulu. Iya, terus lighting jaketnya sudah teriak. Ini kalau ini offline banyak penonton seru ya. Kocak Seru ya. lah. Pasti banyak yang pada kayak story-storyin itu pada lihat juga. Kayak bukan di sini. Jadi kayak gitu teman-teman semua kalau kalian mungkin nih kita sedikit kasih tahu aja. Iya. Kadang dari caster Inggris ataupun dari Quickie ke caster Indonesia itu hanya memiliki waktu sekitar 2 menit. 2 sampai 3 menit. 2 sampai 3 menit Maksimal untuk 3 menit. mempersiapkan lagi dari sana tadi kostumnya seperti apa, di sini kostumnya seperti apa. Iya, Kayak gitu. saya kan tadi pakai juga sempat tuh yang namanya sweater gitu loh. Sweater. Sweater. Kalau sweater kamu manis dong. Iya, emang saya manis Manis aja banget sweater. kamu. Yo, tapi kita berdoa semua teman-teman. Ya. Ya. Semoga nanti MPL bisa diadakan dan ditonton secara Amin. terbuka offline. Iya. Oke, kalau Tapi begitu. untuk sekarang Karena connect. sudah bersiap-siap ketiga orang yang ada di meja Quickie, kita akan Langsung. lempar ke tante kita semua. Tante Mongsar, silahkan. Viva RRQ lagi berkumandang dari seluruh penjuru dunia, dari kutub utara sampai kutub selatan, kayaknya sampai ke 41 Pluto, semua itu lagi Viva RRQ bergemuruh di mana-mana dengan kemenangan 2-0 di MPL Quickie bersama para nonton. Kita bakal kolak nih, berkorek-korek bersama dengan Om Wawa juga yang tadi udah diomongin sama 3 caster kita, para pria-pria buaya. Yang satu memang udah dapat jodoh, tapi aduh semoga ya yayangnya nggak tobat gitu ya. Kalau tobat gawat juga ya nggak Kornet. Yes, tapi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol langsung nih sama Psycho di sini yang udah hadir. Halo Psycho, assalamualaikum. Lucu banget sih, waalaikumsalam. Malu-malu. Capek ya? Tadi capek nggak 2-0? Lumayan. Capeknya terbayar dengan kegembiraanmu nggak? Gembira mah belum lah. Serius nggak gembira? Ya gembira mah gembira, maksudnya belum, tujuannya kan nggak berhenti sampai sini. Perjalanannya masih panjang ya, tapi ngalahin mantan nih kan. Mantanmu sendiri yang bisa dibilang, apakah ini sebuah pembuktian dari Psycho setelah diparkirkan lama banget? Kamu kan jadi mie camat? Camat. Iya camat ya? Heeh. Gimana rasanya sekarang kamu yang ngalahin mereka? Pembuktian bukan sih ini? Pembuktian sih, ya mungkin orang nganggapnya pembuktian ya. Kalau aku sih nggak terlalu peduli sih tentang pembuktian apa segala. Kayak balas dendam ya, balas dendam oke. Karena kan kemarin tim aku kalah kan. Aku Iya, mah betul. masalah tentang mantan tim tuh aku udah lupain lah. Ibaratnya kayak aku udah di RRQ ya, aku RRQ gitu. Tapi waktu kalah kemarin kan lu gak banyak. Ada faktor nggak kira-kira yang sekarang itu membawa kayak jadinya Akihoshi menang karena adanya Rainbow? Bukan gara-gara aku juga sih, mungkin kemarin belum ya itu aja timnya. Karena kan baru masih, hitungannya masih baru. Bentar, tapi kenapa sih kamu nggak main waktu yang leg pertama? Kamu yang minta kah? Hah? Karena Ayo, kamu yang minta ya? Aku nggak mau ngelawan Onyx, FLZ, Manush. enggak gitu. Oh nggak gitu, terus gimana? Waktu itu ya apa ya, pergantian role mungkin, mencoba orang lah, masih mencoba-coba cari roster yang apa namanya, yang pas lah ibaratnya. Yang pas ya. Oke, bicara soal coba-coba orang ya. Dengan meta yang sekarang udah cocok banget belum dari Psycho-nya sendiri? Karena tadi kalau aku ngeliat kan udah gak ada tank sama sekali. Ya, gimana? Tetap aja kalau kata gua, soalnya kan kita berdua bisa tank super. Jadi bisa ganti-gantian gitu. Dari dulu kamu emang udah bisa hero support kah? Kan si game saya pakai support. Si game itu kan ya Udah lama ya? udah lama. Iya kan udah lama. Oh iya juga ya. Gitu. Tapi kan supportnya nggak banyak. Gak banyak apaan, kagak banyak. Si game kan cuma dikit doang.
Kalau ini kan sekarang kayak ya kamu diatur lagi buat punya full hero lebih banyak lagi kan pastinya. Karena hero-hero yang support kayak magi gitu mah gampang. Easy ya pencet-pencet ya. Apalagi support yang kayak ya cuma ngil doang gitu ya gampang. Ini kita misalnya highlight Omowa. Yes. Dan tapi kalau gue lihat dari highlight yang di sini sih, kalian itu sangat menitik beratkan dengan adanya Digi ya sih sekarang. Menitik beratkan gimana tuh maksudnya? Kayak kenapa selalu ada Digi di komposisi dari Arabic House? Oh enggak, kita lihat musuh juga kalau Lihat itu. musuh juga. Tadi sisinya juga banyak banget sih. Dan mungkin banyak lupa kalau ada counter yaitu Digi. Yang sisi sebanyak itu 4 hero atau 3 hero Oh iya, semua loh. gue pengen tanya nih, yang di game yang pertama nih, kalian apain Onyx Esports sampai mereka tuh nggak bisa ngapa-ngapain? Hah? Gue Enggak. pengen tahu aja gitu. Ngapain ya? Kenapa? Kita nggak ngapa-ngapain, kita main sesuai yang kita pelajari aja udah. Cuma dapat 2 loh tapi. Apanya? Game pertamanya si Onyx. Wakilnya. Oh. Nggak tahu ya. Oh gitu. Pressure terus. Pressure. Tapi Keren tuh. siapa yang kalian paling iniin sih yang paling kalian perhatiin atau Oh nggak ada kalau perhatiin buat hajar semua. pointing gitu mah nggak ada itu. oh nggak ada? Misalnya oke, Sams nih kita berada enggak. terus dari awal kita press habis-habisan. Ketika Sams udah nggak main berarti kalian bisa bebas gitu. Enggak. Ada? Enggak. Udah memang berarti benar-benar Iya. universal aja semua yang jalan apa aja. Iya. Oh, ini menarik sih apalagi kayak kita ngelihat dengan komposisi hero yang lumayan menarik juga ya, mereka membawa sesuatu hal yang baru. Biasanya mereka kan duduk dan tiba-tiba ngelihat ya ganti loh. Tapi di game yang pertama aku ngeliatnya kalian nggak kasih main keyboy sama sekali. Apa? Nggak kasih main giveaway. Keyboy kayak nggak bisa kalau ngomong juga. Ya dia juga mau ngapa-ngapain ya susah kan lawannya. Ada Digi ya. Lawannya ada Psycho. Ada, Iya, bukan ada gitu. Psycho, bukan Ada Digi, ada Digi, ada Ada Digi. Tapi ini nih, ini momen dimana kalian tuh ngejar-ngejarin si Sans kalau nggak salah ini ya. Oh iya benar-benar. Psycho juga maju-maju ke depan. Ini biar ini kan nempelin kasih damage ke si Itu kan Sans. di sini tadi kan kill 2 ya. Heeh. Kan kalau aku mati kan dia dapat 3 tuh. Kalau Iya. Korak yang bunuh jadi dapat shutdown, jadi dapat duit lebih banyak. Oh. Jadi tumbalin badan gua biar dapat duit. Gila Next level. perhitungannya ya. Ada perhitungan, ada kalkulasi sendiri lah. Itu dari otak sendiri tuh. Apa dah? Sebenarnya ya pas lihat kan aku lihat apa namanya board gitu kan, board skor gitu, lihat tadi kedua ya udah gua mati ya nggak apa-apa. Biar celengannya Ya. buat ke ini ya. Ya juga kan nanti kalau misalkan dia bisa kabur dari Scar kan ada cengklingan juga kan. Nah, tapi yang dapat untungnya Albert. Jadi dia lebih banyak. Bener sih, dan trade kill-nya juga kan worth banget kan dari core sama support. Misal pun nggak dapat dari Albert pun ya fun ya. Dan ya, gue pengen tanya satu sih lagi. Albert 2 game, dua-duanya nggak rank pick up. Ya, bagus loh. Perlindungan maksimal. Nah, maksud gue adalah bagaimana cara untuk melindungi Albert? Apakah sekarang udah ketemu atau gimana? Kalau bagus kok ya kita tahu bagus banget ya kan. Beda ya sama yang dulu-dulu kan beda nih. Apa yang sudah berubah? Ya kan dari itulah sekarang? seperti aku bilang kemarin kan belum nyatu, sekarang udah nyatu, ya mainnya lebih rapi. Udah berapa persen nyatunya nih? Untuk sekarang mungkin masih bisa lah, lebih lagi mungkin sekarang tuh 60% lah. Oh, 60% Masih baru 60%. Masih Serem bisa sih. lebih improve lagi lebih lagi. Wow. Mantap sih, dan ini bakal mungkin untuk mempersiapkan diri ya untuk minggu depannya. Minggu yang keenam udah. Ini seru Udah nih minggu yang depan nih. keenam. Ini hari Jumat dan seru. Kenapa? Itu Genflix secara Wolf langsung lawan RRQ lagi. Iya. Gimana? Habis Tanggapan ngalahin dari Natri RRQ? gue ya dia ya. Iya. Kalian juga relax. Iya. Iya, kalau Iya. kita Makanya aku bilang seru nih, gimana nih? Kalau buat ngelawan Genflix secara Wolf sudah ada persiapan khusus atau kayak lah kita udah cukup nih buat kayak lawan-lawan juga gitu. persiapan khusus ya paling ya kita nggak tahu lah buat kedepannya kita pasti belajar lagi buat nanti ketemu mereka kita pelajari apa segala semua ya lihat aja nanti. Siap. Wow. Ngomongnya pergaulan terbaik ya, tapi kalau dari kalau pertama satu galaksi RRQ Husi akhirnya berada di peringkat yang ke-44 KG. Ingat KG kah? Kayak teman-teman saya menyusul. Akhirnya teman-teman. Tapi paling bontot nih. Iya paling bontot. Apa-apa, yang penting ada top 4 ya. Yo, iya. Keempat-empatnya ya. Ini dempet-dempetan ya. Hai teman-teman saya menyusul. Tapi menyusulnya pun harus hati-hati nih. Ini Hati-hati. karena dari Big Eternal pun juga menangnya sama-sama 5 dan sebenarnya di posisi Oni, di posisi
sama alter ego itu cuma bedanya cuma satu doang sama Rarky. Iya. Jadi kesempatan untuk saling susul-mensusul Banyak besar. itu banyak juga. 6 sama 7 juga ini bisa berputar-putar nih. Bisa banget. Tapi kalau melihat dari klasemen yang sekarang nih, itu nanti di akhir minggu yang ke-6 nih kira-kira kalau dari harapannya si Teko di angka berapa? Angka 3, 2, Iya. 1? Sebenarnya aku nggak terlalu ngeliat gini ya. Yang penting main sebenarnya. Oke. Sebenarnya ini Udah aku buka pribadi berarti beda. nih. Oke. Aku pribadi tuh nggak terlalu ngeliat gini scoreboard penting taunya main menang. Nah ya udah menang kan udah pasti naik terus kan ya nggak sih? Ya aku nggak ngincer itu ya sih penting main menang dah. Oke. Dan tadi tuh kemenangan kalian membuat Albert di klasemen MVP naik ke peringkat yang keempat. Tapi sama ya. Apa ya? 35. Ah benar, 2, 3, 4 tadi ini karena baru naik aja. Cewek yang turun tuh, hilang. Oh iya juga udah hilang, tapi Seribu udah turun semua. Ini kalau kalian bingung ini dapat dari mana? Ini adalah dapat dari Per ini ya, jadi ada MVP game, ada MVP weekly. Kalau MVP game poinnya 10, MVP weekly poinnya 15. Ya, MVP Weekly dapat dari mana? Kalian pantengin di Instagramnya mpl.id.official. Psycho di mana ya? Enggak ada, saya main support ya. Itu dia. Adrian kan supportnya killer gitu maksud gua. Oh. Tapi kalau dari Psycho suka support killer atau support yang nempel-nempel aja? Sebenarnya super killer. Support killer ya? Di kayak game 1 berarti ya support killer Iya. ya? Oke. Drian ada, Udil ada, Psycho langka. Psycho. Psycho ada di sebelah kita. Iya. Gak apa-apa Psycho. Bentar, tadi tuh aku mau tanya apa? Oh iya, aku mau tanya. Kamu tuh ya disebut-sebut sebagai gurunya dari E-Boy. Enggak. Kamu gak mengakui Ibu jadi muridmu? Bukan nggak Padahal Kiboy mengakui mengakui. Oh my God. Apa ya? Boy, Ya kita kan dulu waktu jadi camat kan sharing-sharing ilmu lah. Itu kan ya nggak sih? Ya. Mensupport lah teman kita yang lagi main kan ya, sharing-sharing ilmu aja. Kayak biasa, di rumah kagak. Oh, tapi ada nggak sih pesan-pesan untuk Iboy karena kamu tadi barusan mungkin kan sebagai senseinya, gurunya, ada wejangan-wejangan tersendiri nggak? Jangan apaan? Ya apa kayak pesan-pesan, kata-kata semangat kayak kata-kata cinta kayak atau merindukan masa lalu kayak? Nggak ada sih, paling see you on top aja. See you on top, wow. Tapi besar, pokoknya Psycho serius banget di situ. Dari RRQ Hosi akan melawan Geek Fam, lalu Aura, lalu Alter Ego. Bentar. Ini kayaknya ini ya. Harusnya yang lawan Genflix bukan hari Jumat. Bentar, yang benar yang mana ini? Genflixnya hilang, tapi nggak apa-apa. Kita bakal, pokoknya kalian buat yang pengen tahu tentang jadwal dari RRQ bisa ke Instagramnya RRQ, di tim RRQ, tim RRQ, atau mungkin di tempatnya Psycho yang Instagramnya belum pindah, belum berubah. Masih dengan nama yang lama dan juga di Instagramnya mpl.id.official. Di sana lengkap jadi kalian gak akan ketinggalan untuk jadwal-jadwal selanjutnya. Dan ini ketika kita melihat semuanya udah leg pertama udah selesai, kita mau masuki leg yang kedua. Tim-tim mana nih yang pengen kamu kalahin? Ya pasti yang top di atas kita lah. Top di atas. ada 3 berarti. Dan hambatan terbesar kalian buat nancap itu sebenarnya siapa sih? Hambatan terbesar, ya aku kembali lagi sih nggak ada hambatan terbesar. Maksudnya kayak ya kita main-main aja dengan sesuai yang kita udah pelajari, ya tinggal adu aja. Iya sih, semuanya improvement dari timnya sendiri. Dan perbedaan apa yang kamu rasain pas ketika ini tim yang sekarang nih dan tim yang dulu? Perbedaannya pas yang kapan? Maksudnya kan ada 2 generasi tuh, ini kok Bener, yang pas sama KG deh, sama KG. sebenarnya pas yang sama KG sama sih kayak waktu dia kayak sekarang juga sama. Jadi awalnya kita juga ya kalah juga kan di awalnya kan. Akhirnya kita cari tahu sesuatu gini. Kenapa kita kalah terus gini ya. Akhirnya dapat solusinya ya udah kita akhirnya kontrol emosi semua ke segala, komitmen, konsisten. Tapi KG ini masih komunikasi nggak sih? Masih kontak-kontakan? Masih lah.
Wih, jangan bilang kalian masih punya grup nih berlima. Enggak. Oh, udah nggak ada ya. Berempat jadi. Oh, iya. Berempat kan. Oh, bener satunya entah di mana ya. Tapi, Sasa. Lagi. iya, Mang Iya, Sasa di maksudnya mana dia? lagi menghilang sekarang kan. Iya, dia nggak dimainin loh. Dan camat ya. Jadi Penerusmu ya berarti. Penerus camat dari Psycho ternyata Sasa. Ya ampun, regenerasi yang sangat unik. Tapi teman-teman semua ada yang unik juga nih karena kalian yang membagikan cerita-cerita atau momen penting kalian, momen seru kalian di in-game dari Stack Video Nilandia. Pemenang yang mendapatkan skin spesial dari MPL Vicky. Oh, mohon maaf ini kecil sekali ya gambarnya ya. Itu pakai Harit bukan? Bukan. Harley, astaga. Gak kelihatan ya Allah. Kecil-kecilnya sama. Itu momen-momen, oh iya bener, pakai topi ya? dijuk. Oke, poker triknya dikeluarin. Udah gitu doang, ngejuk kanan kiri. Silakan beri nilai. Komentarin Psycho. Gigi, udah gigi doang. Oh iya. Nilainya 6 berarti. Easy kan. Iya ya. Baik. Tapi congratulations berhak mendapatkan skin spesial juga. Kita di sini masih akan ngobrol-ngobrol banyak sebenarnya untuk minggu depan. Cuma untuk hari ini ada yang spesial. Setiap hari Minggu ada Mimo Quickie Show yang kalian bisa saksikan di Mimo TV. Itu ada gestarnya juga di sana. Tapi tetap gestarnya spesial di sini, Psycho. Jelas. Itu gestarnya kalah. Ya nggak? Enggak lah. Enggak lah. Wow, jangan lupa ya pantengin jam 20.30. Jadi setengah 9. Betul. Waktu Indonesia Barat ya guys ya. Oji di situ lagi ada Oji, Sabila sama Gio sama Kolius Diwa, sebagai Buluk. hostnya. Nah, guysnya Buluk sama gue. Gendap. Oke. Grut. Apa dia? Buluk. Buluk. Dulu kan Brut padahal. Iya. Itu dia. Iya yang dia. Kenapa ganti namanya? Nggak tahu dia mau dipanggil Buluk. Ini, aduh, ya ampun. Tapi teman-teman semua juga kita mau ngingetin kalian untuk follow semua akun sosial media dari MPL Indonesia, dari Instagram, Facebook, Twitter, YouTube Nimo TV dan juga Snack Video yang lainnya, KW-KW yang ini yang ori. Jadi follow, subrek semuanya, jangan lupa. Dan sebelum itu kita juga mau berterima kasih nih untuk para partner dan sponsor kita karena MPL Season 7 presented by Samsung Galaxy A Series. Kita punya official live streaming platform by Nimo TV yang saya juga live streaming di sini. Kalian kalau mau dari Psycho langsung aja ke Nimo TV. Lalu official bank partner by Mandiri, official short video by Snack Video dan kita juga punya partner ini sport by Face and Secret Lab. MPL Season 7 powered by Muntan. Psycho live streaming jam berapa? Paling kalau nggak malam besok pagi. Oh, kalau nggak nanti malam pagi ya. Kalau nggak Pagi, capek pagi. ya kan. Oke, untuk menutup minggu yang kelima ya, aku mau pengen tahu dong kata-kata mutiara dari Psycho atau moto hidupmu Psycho. Moto hidup apa lagi nih ya Allah. Bagi moto hidup dong. Apa ya? Ini jadi Mario Teguh gua di Gak sini. apa-apa. Kamu kan orang teguh. Kan memang teguh. Apa ya? Psycho teguh. Pakai Ada. life is just a game. Sedih. Hidup hanya permainan. Apa? Yang penting semangat. Yang penting semangat dah hidup tuh jangan banyak plastik hujat-hujatan karena tidak berguna guys. Iya. Tidak memberikan Anda uang. Betul. Yang memberikan Anda uang adalah menang turnamen. Yeay. Semoga di sini Psycho bisa mendapatkan uang dari menang turnamen ya. Jadi terima kasih banget sudah nonton MPL Quickie di minggu yang kelima. MPL Season 7 masih akan berlangsung di minggu depan. Tapi esok hari akan ada MDL juga. Jadi jangan lupa Everyday is Mobile Legends. So, Clara Monster Obawa. dan juga Psycho pamit undur diri. Dadah semuanya.